Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ahmad Rifki, selaku Ketua BMKM-FT Universitas Gadjah Mada, Saudara Hamzah Fat sebagai moderator, dan yang kami banggakan KPU Fakultas Teknik 2021, serta seluruh warga teknik dimanapun berada. Selamat datang di debat calon Ketua BMKM Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan, saya Josephine selaku Master of Ceremony akan memandu jalannya acara pada malam hari ini. Sebelum kita memulai debat kandidat pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara pada malam hari ini. Doa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Tiada kata cukup dalam berdoa. Izinkan saya terlebih dahulu calon ketua BMKM fakultas kita pada malam hari ini. Pertama, acara akan dibuka dengan sambutan oleh Ketua BMKM Fakultas Teknik 2021. Selanjutnya, para calon ketua akan memaparkan orasi serta visi dan misi masing-masing. Kemudian, kita akan memasuki sesi debat kandidat yang akan dibagi menjadi 3 segmen, yaitu debat mosi panelis, debat eksploratif, dan sesi pertanyaan audiens. Terakhir, debat kandidat akan ditutup dengan closing statement dari para calon ketua. Debat malam ini akan kemudian ditutup setelah adanya sosialisasi mengenai Pemilu Fakultas Teknik 2021. Baik, langsung saja kita buka acara pada hari ini dengan sambutan dari Ketua BMKM-FT 2021. Kepada Saudara Ahmad Rifki, kami persilakan. Oke, cek suara aku kedengeran jelas nggak? Terdengar, Mas. Oke, aku buka ya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semua ya teman-teman. Mungkin pertama-tama aku ingin mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama ya di sini melaksanakan debat calon Ketua BMKM UGM 2022. Tak lupa juga aku ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama mungkin mulai dari kepada Mas Jafar dan Mbak Diva selaku tim panelis juga, kepada Mas Hamzah selaku moderator, kepada para calon Ketua BMKM UGM 2022, teman-teman KPU FT UGM 2021 dan seluruh hadirin yang menyaksikan kegiatan debat malam hari ini, baik itu secara live maupun tayangan ulang nanti gitu. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini ya, untuk kita bersama-sama mengawal salah satu pesta demokrasi terbesar ya, bisa dibilang terbesar ya di Fakultas Teknik UGM. Semoga dengan kegiatan debat calon ketua BMKM UGM 2021 ini bisa menjadi media salah satu media yang membantu teman-teman mahasiswa Fakultas Teknik UGM untuk memilih siapa sih calon pemimpin yang terbaik ya. Di sini dalam artian bukan yang satu baik yang satu nggak baik, tapi pada sesi ini masing-masing calon ketua akan diberikan waktu berbicara selama 3 menit. Waktu 3 menit tersebut akan terhitung ketika para calon ketua mulai berbicara. Mari kita mulai dari nomor urut 1. Kepada Saudara Irfan, dipersilakan. Cek, suaraku masuk ya teman-teman ya. Aku izin, belum boleh, bisa di-share screen teman-teman. Ternyata. Belum dibolehkan atau emang nggak di-share screen ya? Teman-teman. Bisa dicoba lagi sekarang, Mas? Masih belum ya? Baik, Mas. Mohon maaf. Bisa dicoba lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.
Selamat malam para panelis, para teman-teman dari KPU, para teman-teman tim ses dan juga Mas Anju. Sebelumnya aku juga mau mengucapkan terima kasih dulu nih ke teman-teman dari KPU karena sudah membuat kegiatan ini sampai saat ini, sampai debat ini. Besar harapannya dari kegiatan teman-teman ini membuahkan hasil yang bermanfaat bagi fakultas ini ke depannya. Seperti itu. Sebelumnya aku izin perkenalkan diri, nama aku Adi Ahmad Irfan Zidni, aku dari PWK Angkatan 2019. Kebermanfaatan ini itu sangat luas gitu teman-teman. Teman-teman bisa mengisung kalau pada tema kali ini ada topik nih kesetaraan. Kesetaraan juga bagian dari kebermanfaatan. Bagaimana teman-teman semua itu mencapai sebuah akses dan sebagainya macamnya. Kesetaraan memenuhi hak dan juga kewajibannya. Kemudian kita dilihat di sini adalah yang kedua adalah sinergi dari keberagaman. Fakultas Teknik adalah fakultas yang besar, kita semua tahu itu dan kita semua percaya terhadap hal itu. Alangkah lebih baiknya bagi kita semua yang ada di dalam sini, stakeholder banyak, kepentingannya banyak, itu saling tersinergikan satu sama lain, saling terkoordinasikan satu sama lain. Kenapa seperti itu? Agar dampak yang kita bisa timbulkan itu lebih besar, lebih luas, dan juga lebih dalam gitu teman-teman. Apabila kita jalannya sendiri-sendiri ataupun tidak pada suatu naungan yang sama, maka itu akan tidak menjadi suatu hal yang memang berdampak secara luas gitu untuk masuk fakultas teknik. Kemudian berkelanjutan di sini teman-teman. Karena kami juga percaya bahwa 1 tahun kepengurusan adalah waktu yang sangat singkat bagi kami tadi dalam menuai dampak, menuai kebermanfaatan. Alangkah lebih baiknya dari sesuatu yang kita berikan itu juga dipertimbangkan ataupun visinya itu untuk bagaimana ke depan kita itu regenerasinya itu lebih baik lagi daripada kita, lebih mudah daripada kita. Seperti itu. Nah, kemudian dari misi teman-teman. Misi ini kita bangun atas konstruksi dari kami dalam melaksanakan organisasi nanti. Ini adalah urutannya ya teman-teman. Ketika kami pertama kali membangun tata kelola organisasi, kenapa seperti itu? Karena tata kelola organisasi adalah hal yang penting bagaimana urus administrasi, kejelasan arah gerak dan lain sebagainya. Sumber dayanya pun juga kita perhitungkan. Kemudian menjalin hubungan kelembagaan strategi sinergis berkala dengan berbagai elemen kelembagaan. Ini adalah bukti bahwa kita itu merevolusi cara berpikir dari BMKM UGM. BMKM UGM ini lahir di Fakultas Teknik, fakultas yang beragam gitu. Jadi alangkah lebih baiknya bagi kami dalam melaksanakan program kerja, sebelum kami mencanangkan, sebelum kami membuat sebuah program kerja, alur berpikirnya adalah bagaimana kebermanfaatan itu dirasakan oleh semua pihak. Semua pihak itu bagaimana kita tuh menjalin hubungan kelembagaan terhadap entitas yang ada. Kemudian mengakomodasi program yang tepat guna dan terintegrasi. Program yang ada di BEM itu banyak, orangnya juga banyak. Saling terintegrasi itu adalah hal yang utama. Tidak saling tumpang tindih. Dan juga tepat guna berdasarkan riset keinginan dan kebutuhan. Kami juga harus mengetahui apakah dengan program kerja itu tuh dapat meningkatkan kualitas, dapat meningkatkan kecerdasan dan sebagainya. Kemudian menyediakan ruang interaktif dan juga informatif, karena kami percaya gitu, komunikasi publik adalah hal yang penting. Bagaimana keterbukaan atas informasi, keterbukaan atas komunikasi yang aktif itu adalah hal yang utama juga. Kemudian menghadirkan gerakan mahasiswa konstruktif dan juga substantif berdasarkan pemikiran kritis dan juga kompetensi keilmuan. BMKMFT adalah badan eksekutif mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik. Bagaimana kita dapat memberikan apa yang kita mengerti, apa yang kita tahu, untuk bagaimana kita itu melihat dinamika yang terjadi, dinamika yang lebih luas dalam ikut fakultas, universitas, dan juga Nusantara, seperti itu. Konstruktif ini dalam artian kita tuh mengerti kenapa kita harus melakukan itu, bagaimana kita melakukannya. Mohon maaf kepada calon ketua nomor urut 01, waktu sudah habis. Oke. Kemudian yang terakhir menjalin kepekaan sosial sebagai bentuk dampak perguruan tinggi. Mungkin dari kami itu saja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih kepada calon nomor urut 01. Selanjutnya kepada calon dengan nomor urut 2, kepada Mas Anju, kami persilakan. Oke, sebelumnya cek suara saya masuk ya? Masuk, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam hadirin sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Anju Gerald dari Teknik Mesin Angkatan 2019. Di sini izin untuk share screen juga ya teman-teman terkait visi dan misi. Sudah terlihat belum ya? Sudah ya? Sudah, Mas. Oke, langsung to the point aja teman-teman. Visi, menjadi pelayan KMFT UGM teman-teman. Visi kami itu 4 kata doang, sederhana tapi bermakna. Yang saya highlight dari sini, yang kami highlight adalah terkait pelayan teman-teman. Pelayan seperti apa yang kami inginkan, ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah menjadi menjadi seorang pelayan gitu ya, di mana dia bisa menganggap itu orang lain adalah subjek setara, subjek yang merdeka, bukan sebagai objek dari dirinya sendiri, objek proker yang menjadi pelayan seperti itu. Terus dengan cara ia menjadi pelayan sampai titik darah penghabisan lah, istilah mati-matian. Dan ketiga, tujuannya apa, justifikasi sosialnya apa, supaya ada rekonsiliasi satu sama lain gitu. Yang pada akhirnya gitu ya, seseorang yang dilayani itu akan menjadi pelayan juga bagi orang lain. Itu paradigma yang ingin kamu bawa, bukan cuma buat ketuanya doang, tapi seluruh entitas di dalam BEM KMFT ini gitu loh.
Nah, bagaimana kami mengkonkretkannya? Kami memiliki 3 misi, teman-teman. Misi kami juga singkat, padat, dan jelas gitu ya. Yang pertama adalah wadah kebebasan akademik dengan semangat tridharma perguruan tinggi di KMFT UGM. Yang kedua adalah wadah perjuangan akan hak-hak mahasiswa teknik yang belum, sudah, dan seharusnya didapatkan. Dan yang ketiga adalah terkait wadah untuk mewujudkan solidaritas dengan segala kerja-kerja kreatif di KMFT UGM ini, teman-teman. Kenapa kami membawa sangat simpel gitu ya? Karena pada dasarnya gitu ya, kami tahu juga gitu ya, bagaimana batas gitu atau bagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh BMKMFT itu gitu loh. Bagaimana ia seharusnya bekerja kalau kita lihat ADRT dan segala macam, bagaimana ia harusnya berlaku gitu ya. Semua yang disebutkan itu sebenarnya udah secara tersirat dan tersurat gitu tertulis di ADRT, dan kami ingin mengoptimalisasi itu dibandingkan kita mengerjakan hal yang tidak konkret gitu loh. Karena ketika kita mengerjakan hal yang tidak konkret, hasilnya tidak berdampak gitu loh. Dengan fokus 3 ini kami rasa ini sudah cukup, atau mungkin bisa dibilang sudah dapat mewadahi gitu, atau mengerjakan apa yang seharusnya BMFT lakukan, apa yang seharusnya BMFT tidak lakukan, dan apa yang bisa sangat berdampak, sangat bermanfaat kalau mengutip kata-kata Mas Irfan tadi kepada seluruh entitas di KMFT. Mungkin itu aja dari aku, terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kepada kedua calon ketua BMKMFT 2022 yang sudah menyampaikan visi dan misinya. Kini, saatnya kita memasuki segmen debat yang pertama, yaitu debat mosi panelis. Pada segmen ini, setiap panelis akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga calon ketua. Pertanyaan yang diberikan dapat mencakup tema debat kandidat kali ini, yaitu monopoli, moving on to a progressively leading industry. Teknik semakin mendominasi industri kerja pada saat ini. Warga Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada pun menjadi saksi hidup dari progres ini. Badan Eksekutif Mahasiswa KMFT Universitas Gadjah Mada haruslah siap mempersiapkan warga teknik untuk perubahan ini. Beberapa topik yang dapat digarisbawahi pada tema ini adalah gender equality, future callings, dan juga a progressive improvement. Masing-masing calon ketua akan diberikan waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan. Setelah pertanyaan panelis terjawab, panelis kemudian dapat memberikan tanggapan untuk masing-masing jawaban calon ketua. Panelis pertama adalah Ketua BMKMFT 2021, yaitu Ahmad Rifki. Tahun ini, ia pun mendapatkan penghargaan, yaitu menjadi finalis 10 besar dalam Rocketeer Business Case Competition 2021. Panelis kedua adalah salah satu mahasiswi berprestasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Amania Rahmadiva Oktaderina. Ia kini juga menjabat sebagai presiden atau ketua dari Night Login, dan tahun ini sudah mendapatkan 2 penghargaan, yaitu juara Create in UI UX Competition 2021 dan juga runner-up kedua pada Hack This Business Case Competition dan Hackathon 2021. Panelis ketiga adalah Jafar Siddiq, yaitu Ketua MPM KMFT UGM 2021, mahasiswa Teknik Kimia tahun 2018. Mungkin dari kami akan menyapa dulu. Selamat malam kepada para panelis. Apakah sudah siap? Siap, insya Allah. Baik, terima kasih. Apakah kepada para ketua sudah siap juga? Siap. Baik. Karena para panelis dan calon ketua sudah siap, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan panelis pertama. Kepada Kak Rifki, kami persilakan. Oke, selamat malam ya teman-teman calon ketua BEM, Mas Ipai, Mas Anju. Dari aku dulu ya, pertama ya. Tadi kan mungkin disebutkan ya tema pada debat kali ini terkait monopoli ya, moving on to a progressively leading industry gitu. Jadi pertama narasinya dulu ya. Tahun lalu mungkin kita udah bahas terkait eksistensi BMKMFT UGM sebagai lembaga mahasiswa di lingkup atau di tingkat fakultas teknik gitu ya. Tapi mungkin kita balik lagi sebelum jauh membahas terkait eksistensi tersebut, yang perlu kita ketahui adalah relevansi BMKMFT UGM ini sebagai sebuah organisasi dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan mahasiswa teknik itu sendiri gitu. Kita semua tahu kalau inti dari gerakan di BEM itu ada di dua aktor. Pertama di mahasiswa, yang kedua di masyarakat gitu, teman-teman. Dan pertanyaannya adalah bagaimana
analisis saudara terhadap posisi dan urgensi organisasi mahasiswa, khususnya BEM FTUGM ini, dalam melakukan gerakan-gerakan kemahasiswaan maupun kemasyarakatan. Coba mungkin teman-teman bisa elaborasikan dengan studi kasus ruang aman ya, yang mungkin kalau teman-teman sering dengar akhir-akhir ini yang sangat ramai dibicarakan. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah seperti yang kita ketahui saat ini definisi ruang aman baru gempar dalam bidang kekerasan seksual. Tapi sebenarnya ruang aman tidak hanya bisa didefinisikan sebatas kekerasan seksual. Kita juga perlu bahas masalah-masalah lain ya, seperti eksploitasi tenaga kerja, kesehatan mental, dan masalah-masalah lainnya ya, yang merupakan mozaik dari ruang aman itu sendiri. Dan balik lagi ya pertanyaannya, bagaimana analisis saudara-saudara di sini terhadap gerakan kemahasiswaan dan kemasyarakatan yang perlu dilakukan oleh organisasi mahasiswa, khususnya BEM FTUGM itu sendiri. Baik, terima kasih Kak Rifki atas pertanyaannya. Bagi para calon ketua, apakah pertanyaannya sudah cukup jelas? Baik, karena sudah cukup jelas, pertanyaan akan dimulai untuk dijawab oleh calon ketua nomor urut 1. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan kepada Saudara Irfan, dipersilakan. Terima kasih pertanyaan Mas Iki, izin menjawab ya. Terkait relevansi dan juga relevansi terkait BEM FTUGM ini penempatannya di bagaimana di kemahasiswaan dan juga di masyarakat tentang elaborasi tadi direalisasikan dengan ruang aman. Jadi bagaimana BEM FTUGM itu hadir sebagai pemasti dari bagaimana kondisi yang ada gitu dalam dua subjek ataupun objek tadi, yaitu ruang aman bagi mahasiswa dan juga masyarakat. BEM FTUGM dalam kehidupan kemahasiswaan ya di Fakultas Teknik itu perlu membuat suatu dinamika ya, suatu sistem ya, di mana ruang aman itu dapat dirasakan seperti itu. Tadi juga kalau dielaborasikan dengan bagaimana eksploitasi sumber daya dan juga segala macamnya, itu juga sangat relate ya dengan bagaimana sumber daya manusia yang ada di BEM itu bekerja gitu. Nah, ini ada hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada berbagai goals yang akan kita buat di sini, yaitu pada goals jangka pendek ya. Bagaimana SOP dari penanganan, dari bagaimana organisasi itu bekerja. Kalau dari misi kami itu ada tertera di misi nomor 1. Bagaimana tata kelola organisasi itu juga jelas dulu gitu. Bagaimana teman-teman yang lagi burnout, yang lagi mungkin sangat pelik kehidupan kemahasiswaan, akademik dan segala macam, itu juga berhak gitu untuk mendapatkan sedikit banyak keringanan gitu atas kinerja organisasinya. Begitupun dengan kasus-kasus misalnya dari kekerasan seksual, bagaimana penanganan dari internal organisasi itu sendiri, jangan sampai itu tuh baru hadir atas suatu kejadian ataupun reaksi dari kasus yang ada seperti itu. Jadi kita tuh juga perlu memahami hal-hal tersebut. Nah, kondisinya juga pada jangka menengah ya, mungkin kita bisa bilang itu bagaimana kita juga memberikan pencerdasan gitu pada orang-orang, kepada orang-orang di sekitar kita, mulai bentuk propaganda dan segala macamnya, bentuk-bentuk kerjasama kita yang dibuat oleh BEM FTUGM dengan pihak-pihak lainnya juga bagian dari ini. Perlu adanya misalnya webinar, misalnya tentang topik-topik yang memang serius dibahas ya, kajian-kajian dalam hal bentuk pencerdasan, bagaimana cara mengatasinya dan juga segala macamnya. Kemudian di jangka panjangnya, bagaimana kita itu melihat gitu BEM FTUGM dalam melaksanakan program kerja, tata kelolanya itu harus jelas. Jadi dalam melaksanakan program kerja kita juga harus mengerti dinamika yang terjadi misalnya dalam program kegiatan itu seperti apa yang dibutuhkan, terus bagaimana tujuannya itu seperti apa. Apabila kita ingin membuat ruang aman, maka indikator-indikatornya juga harus menjelaskan gitu. Dalam program-program kerja kita buat yang secara spesifik dan itu tidak bisa dibuat dalam waktu yang singkat seperti itu. Jadi hal-hal yang memang terkait regulasi, terkait bagaimana kita itu melihat pengelolaan organisasi yang tadi, itu juga mempengaruhi di masa yang akan datang seperti itu. Kalau untuk masyarakatan, bagaimana kita tuh mempropagandakan, bagaimana kita tuh merilis kajian-kajian yang mungkin akan bermanfaat juga bagi masyarakat, bagaimana eksistensi kita juga kita tuh melihat gitu realita yang ada di sekitar kita seperti apa, dan kita juga perlu untuk menanggapinya ataupun memberikan sumbangsi kita dalam bentuk pemikiran ataupun karya kita sebagai mahasiswa, apa yang kita mengerti ataupun kita ketahui tentang suatu hal seperti itu. Terima kasih, kalau dari kami segitu aja. Thank you. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya kita akan mendengarkan jawaban dari calon nomor urut 2. Kepada Saudara Anju, waktu Anda 3 menit, kami persilakan. Oke, saya izin masuk pada forum.
pertama terkait ruang aman gitu ya. Ruang aman sendiri sebenarnya ini tema yang menjadi fokus isu kami, salah satunya itu keamanan mahasiswa gitu kan. Dan yang kedua adalah mengenai budaya organisasi, kami juga membawa terkait kenyamanan daripada dalam organisasi sendiri. Jadi itu emang menjadi fokus kami dalam arti untuk menggerakkan bagaimana BMKM FT ini baik dalam internalnya maupun eksternalnya seperti apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mengenai ruang aman sendiri, kita harus, ini mungkin rada teoritis gitu ya. Cuman kalau kita lihat istilah ruang aman atau safe space itu sebenarnya diciptakan untuk individu-individu yang termarginalisasi gitu ya, individu-individu yang ada ketimpangan relasi kuasa di situ istilahnya. Jadi intinya apa gitu kan? Gimana caranya kita bisa membuat ruang gitu ya, ruang imajiner di mana kita tidak menoleransi kekerasan, harassment, hate speech dan lain sebagainya. Itu yang menjadi poin utama. Artinya apa? Kita membutuhkan di dalam ketimpangan relasi kuasa, kita membutuhkan instrumen lain untuk menghadirkan kesetaraan itu, yaitu apa? Hukum gitu kan, hukum sebagai social engineering gitu kan, itu sosiologi hukum. Artinya apa? Di sini posisi BMKM FT itu berperan sangat penting dalam fungsi pergerakan. Karena apa? Fungsi untuk penekanan kebijakan yang menghadirkan kebijakan yang menghasilkan ruang aman, disitulah BMKM FT bisa masuk sebagai upaya untuk melindungi dan menciptakan ruang aman bagi yang pertama KMFT UGM itu sendiri, dan yang kedua adalah bagi masyarakat di sekitarnya. Saya ambil contoh mengenai kasus Permendikbud gitu loh. Itu kan merupakan Permendikbud yang terkait KS itu merupakan suatu bukti konkret gitu ya dari kebijakan yang menghasilkan ruang aman misalnya terkait kekerasan seksual, itu satu gitu loh. Dan pun misalnya kalau konteksnya masih kekerasan seksual, itu pun misalnya RUU PKS itu yang harus digodok daripada BMKM FT maupun organ-organ lainnya yang bekerja sama gitu kan. Nah, yang kedua adalah bagaimana menciptakan ruang aman sendiri, ia harus bekerja sama. Kalau kita ngomong kerja sama dengan entitas-entitas yang memang kredibel, memang punya kredibilitas, memang punya latar belakang yang bagus gitu. Jangan sampai kita kerjasama dengan lembaga-lembaga yang tidak menciptakan ruang aman di dalam itu sendiri gitu kan. Ibarat kata kita kerjasama dengan lembaga yang mempunyai track record kekerasan seksual, yang mempunyai track record bullying, track record segala macam dalamnya, tapi kita mengangkat isu itu merupakan hal yang munafik, dan bagi kami itu tidak layak untuk kami lakukan sebagai yang pertama bentuk pencetusan sikap, dan kedua bentuk pemastian ruang aman akan orang-orang di dalamnya. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menciptakan kebijakan baik di dalam kampus maupun di luar kampus gitu kan. Itu yang harus bisa menjadi fokus dari BMKM FT UGM ini untuk menghadirkan ruang aman bagi subjek-subjek tadi gitu kan. Lalu selanjutnya adalah bagaimana kita melakukannya secara teknis gitu kan. Kadang-kadang ruang aman itu memang bukan hal yang diciptakan atau bukan hal yang cukup sering kita dengar gitu. Di teknik kita nggak terlalu pelajari hal itu. Yang pertama tentu kita butuh kajian yang mendalam, kita butuh riset yang hebat, dan ketiga kita butuh kooperasi dengan lembaga yang kredibel tadi gitu. Karena dengan itu kita bisa melakukan pencerdasan. Tetapi pencerdasan itu hadir bukan hanya sebagai upaya untuk mencerdaskan, tapi pencerdasan itu sebenarnya upaya pembentukan budaya gitu ya. Upaya pembentukan pikiran, upaya melakukan mobilisasi dari masa-masa itu gitu kan, untuk mencapai apa? Mencapai goal kebijakan tadi. Karena ketika kita ngomong cuma gerak-gerak tanpa kebijakan yang konkret, itu merupakan gerakan yang tidak konkret dan tidak berguna sama sekali. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anju atas jawabannya. Selanjutnya, untuk menanggapi kedua jawaban para calon ketua tadi kepada panelis pertama, Kak Rifki, apakah ada tanggapan? Ada dikit. Dipersilakan. Oke, sedikit ya teman-teman semua ya. Terima kasih pada Ipai sama Anji ya atas jawabannya. Sebenarnya benar ya apa yang kedua teman-teman sampaikan ya terkait ruang aman itu tadi gitu ya. Mulai dari ruang aman ini sebuah ruang yang tidak ruang imajiner gitu ya, yang membenarkan hal yang salah, pun juga kita perlu membuat ya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang pun juga sama dengan kolaborasi stakeholder ya. Tapi yang jadi permasalahan adalah tadi yang udah mungkin sempat disebutkan adalah terkait pembuatan kebijakan. Karena seperti yang kita ketahui ya, pembuatan kebijakan di lingkup nasional yang sudah jelas ya, mereka punya bagian yudikatif dalam membuat produk hukum aja masih kesulitan ya, apalagi kita di lingkup fakultas, di lingkup mahasiswa yang tidak ada lembaga yudikatifnya gitu. Itu sangat sulit untuk membuat dan menerapkan kebijakan secara yuridis gitu ya, secara kepastian hukumnya gitu. Nah mungkin di sini tambahan dari aku adalah mungkin ini PR ya buat teman-teman di sini, siapapun nanti yang terpilih, bagaimana teman-teman di sini bisa entah itu membuat, entah itu mengusulkan kebijakan ini agar bisa bersama-sama diterapkan di Fakultas Teknik untuk menciptakan ruang aman tersebut gitu. Dan balik lagi, kebijakan ini harapannya ya dilandasi dengan keberpihakan kepada mahasiswa dan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya, Kak Rifki. Kemudian kita akan langsung melanjutkan saja
kepada kepada pertanyaan kedua dari panelis kedua, apakah Kak Amania sudah mempersiapkan pertanyaan? Kalau sudah, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Suaraku udah kedengaran belum ya? Sudah terdengar, Kak. Oke, nah jadi sebelumnya selamat malam teman-teman calon ketua BMKM FT. Di sini aku mau menyampaikan 2 pertanyaan sih. Sebenarnya yang pertanyaan pertama ini udah agak disinggung tadi sama Iki sebelumnya, yaitu ketika kita ngomongin atau ketika kita berbicara tentang gender equity, tentunya kita setuju bahwa mahasiswa atau mahasiswi di teknik UGM memiliki kesamaan hak dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu untuk mendapatkan pendampingan atau perlindungan ketika mereka terkena kasus pelecehan seksual. Kita harus mengakui bahwa waktu 2018 silam, nama Fakultas Teknik UGM sendiri pernah tercoreng oleh salah satu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum HS. Nah, tentunya kita tidak mau menginginkan Fakultas Teknik ini menjadi tempat yang tidak aman, khususnya bagi para mahasiswa perantau, baik perempuan atau laki-laki yang mungkin akan datang kembali ketika fakultas sudah membuka kegiatan perkuliahan luring. Nah, pertanyaannya sebagai inisiator atau pemimpin BMKM FT ke depannya, apa langkah-langkah konkret yang akan teman-teman lakukan untuk menjadikan BMKM FT sebuah safe space atau tempat yang menyediakan perlindungan bagi para penyintas kekerasan seksual ketika nanti teman-teman menjabat. Dan tolong elaborasikan dengan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Itu tadi pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Fakultas Teknik sendiri dikenal sebagai fakultas yang sering menyumbangkan prestasi untuk UGM, khususnya melalui lomba-lomba yang dilakukan berkelompok seperti PKM. Akan tetapi adanya pandemi ini sangat membatasi mobilitas mahasiswa untuk bertemu satu sama lain, khususnya mahasiswa angkatan baru. Nah, kemudian sebagai calon pemimpin BMKM FT ke depannya, bagaimana rencana atau inovasi teman-teman untuk mendorong peningkatan prestasi mahasiswa di lingkungan teknik, khususnya untuk lomba-lomba yang membutuhkan lintas jurusan seperti PKM. Oke, jadi mungkin itu aja pertanyaan dari saya, silahkan. Baik, terima kasih Kak Amania. Apakah pertanyaannya sudah cukup jelas bagi para calon ketua? Baik, untuk pertanyaan kedua, kita akan terlebih dahulu mendengarkan jawaban dari calon nomor urut 2. Kepada Saudara Anju, waktu Anda 3 menit, dipersilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama terkait bagaimana menciptakan ruang aman gitu ya, dengan korelasi dengan Permendikbud gitu, bagaimana BMKFT ini bisa hadir. Yang pertama yang perlu saya tegaskan adalah bahwa dari saya pribadi dan apa yang kami bawa, kami itu mendukung penuh gitu loh akan Permendikbud ini untuk menciptakan ruang aman. Yang perlu dipertanyakan adalah sekarang aturan-aturan turunannya atau implementasinya di fakultas itu seperti apa gitu kan. Itu yang menjadi problem bukan hanya di UGM, tetapi di banyak kampus-kampus lainnya, karena pun Permendikbud itu Permendikbud yang baru gitu kan. Nah, yang pertama bagaimana kita melakukan hal untuk mencapai tujuan tersebut gitu kan. Kita sebagai BMKM FT gitu kan mempunyai wadah advokasi juga tentunya gitu kan. Kita bisa ngomong ke dekanat dan lain sebagainya. Kalau kita dilihat di UGM gitu ya, peraturan yang menjadi dasar daripada pelanggaran kekerasan seksual saat ini adalah peraturan rektor nomor 1 tahun 2020 gitu. Waktu itu saya dari pas maba gitu saya udah ikut ya belajar lah bantu gerakan terkait itu sampai menghasilkannya seperti apa. Itu kan macam-macam fungsi ya, dari pergerakan massa, advokasi di dalam sampai penghasilan kebijakan. Nah, artinya apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Konsepnya itu menurut saya mirip gitu kan. Bahwa kita pun selain kita bekerja sama dengan pihak luar BMKM FT ini untuk menekan kepada rektor gitu, untuk menghasilkan atau melakukan perubahan terhadap peraturan rektor yang udah ada gitu kan. Nanti setelah itu bisa dirubah, baru Permendikbud itu bisa diterapkan di dalam fakultas, karena logika hukumnya kan seperti itu gitu kan. Nah, maka yang pertama yang kita lakukan, yang pertama kita tembak tentu harus bekerja sama dengan segala elemen masyarakat gitu di fakultas dan di jurusan yang ada di UGM ini untuk menggolkan rektornya ini dulu. Yang kedua, setelah itu baru gol, yang kedua itu baru dilakukan di dekanat. Kita meminta gitu ya, tanggung jawab dekanat sebagai bagian dari birokrat kampus untuk mewujudkan hal tersebut di Fakultas Teknik. Pun segala macam permasalahan teknis di dalamnya gitu kan. Apa yang berubah di dalam peraturan rektor itu, apa yang berubah dalam Permendikbud gitu kan. Bagaimana teknis yang berubah itu kan ada banyak gitu. Dari pembentukan satgas dan lain sebagainya gitu kan. Itu yang perlu kita tekan lagi sekali lagi pada rektor. Karena pada akhirnya kita juga tidak punya tidak punya kekuasaan gitu, yang punya ya birokrasi. Itu yang pertama. Terus pertanyaan kedua terkait lomba PKM gitu, dengan mobilitas sekarang yang dibatasi dan lain sebagainya, bagaimana kita menimbulkan itu kembali gitu kan, bagaimana kita
membuat partisipasi dan peningkatan prestasi itu dapat hadir di dalam Fakultas Teknik gitu kan. Dari kami sendiri melihat menganalisis situasi sekarang dengan kondisi yang udah mulai offline dan semoga gitu ya akan terus offline, pertemuan-pertemuan itu hadir gitu. Dan itulah yang menjadi tujuan kami ya, pembangkitan kembali budaya kultur teknik tadi gitu. Bagaimana ada komunikasi segala macam. Jadi apa gitu loh. Dari kami konkretnya adalah kami menawarkan sebelum kita berangkat ke lintas akademis gitu ya, kita bangun dulu gitu loh kesadaran mahasiswa teknik satu dengan lainnya gitu bahwa kita bisa saling ketemu, saling kenal dengan wadah-wadah yaitu yang disediakan oleh BMKM FT dengan event-event yang ada. Lalu yang kedua adalah bagaimana gitu kan hal-hal ini kita buka secara publik gitu kan, baik melalui media sosial yang ada pun melalui yang kami bawa programnya itu pemusatan di dalam satu website sehingga semuanya bisa lewat situ gitu kan, sehingga partisipasi dan semua info-info itu dipusatkan itu akan lebih efektif dibanding kita nggak punya satu wadah pusat karena orang tuh ngelihatnya bingung mau kemana. Nah selama ini kan belum ada dan itu yang kami harapkan kami bawa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Anju. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke jawaban dari calon nomor urut 1 kepada Saudara Irfan. Waktu Anda 3 menit, kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Amania. Terkait 2 pertanyaan, bagaimana menciptakan ruang aman tadi ya, langkah konkret dari kami itu seperti apa, dan juga bagaimana mengawal teman-teman yang ikut lomba itu bagaimana meningkatkan prestasi dan sebagainya. Nah, kita tuh bisa klasifikasikan gitu ke dua hal yang bisa kita lakukan di sini, ada pencegahan dan juga penanganan. Pencegahan itu kan ada banyak ya, misalnya pembelajaran, bagaimana kita tuh mempropagandakan, bagaimana kita memberitahu bagaimana yang benar. Tadi juga Mas Anju sudah bilang kita kerjasama dengan orang-orang yang ada gitu, penguatan tata kelola tadi, pembuatan SOP, kebijakan yang harus ada tadi juga tentunya dengan pertimbangan Mas Iki sebutkan ya, bagaimana kita juga harus secara yuridis itu kuat gitu. Kemudian juga penguatan budaya komunitas ya, ini juga adalah hal-hal yang perlu kita perkuat di sini di UGM. Kalau dari hal konkret yang akan kami lakukan adalah kami tadi kalau untuk penguatan budaya komunitas, kami hadirkan komunitas-komunitas yang mungkin memiliki concern di situ di Fakultas Teknik, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan apabila teman-teman dari KMHM itu juga mengiyakan ataupun juga memiliki semangat untuk hal itu. Tapi kalau tidak semangat, hal-hal yang kita bisa kembangkan di sini adalah bagaimana propaganda terus gitu, bagaimana awareness itu muncul gitu. Kemudian di penanganan, pendampingan, perlindungan, dan juga pemulihan. Bagaimana ada SOP jelas juga, bagaimana melaporkan siapa teman-teman ATKES 4 tahun ini juga sudah melakukan hal itu ya. Ada diagramnya, bagaimana kita juga berkomunikasi terus gitu dengan advokasi tiap KMHM. Nah untuk tadi misalnya pengawalan kebijakan tadi ya, kalau misalnya dari pemerintah Ristek itu kan ada beberapa hal yang sebenarnya sudah ada di dari SK Rektor, tapi ada hal yang belum ada di SK Rektor tadi juga. Kita tuh berupaya terus gitu bagaimana hal ini tuh selaras gitu dengan kebijakan yang paling atas, pun dengan hal-hal tadi yang mungkin aku sedikit menambahkan dari Mas Anjo adalah bagaimana kita juga mensoundingkan ke teman-teman KMHM, ke teman-teman himpunan, karena di NFP Teknik itu sangat desentralisasi ya, kebijakan penuhnya itu ada di teman-teman departemen, ada di beberapa departemen. Jadi kita tuh harus penuh juga mengadvokasikan ke sana, pencerdasan ke advokasi dari himpunan. Kemudian kalau untuk PKM itu bisa apa, lomba-lomba lain itu bagaimana kegiatan-kegiatannya, jujur kemarin itu ada yang memberikan aspirasi gitu, teman-teman dari TNTF kemarin ada yang membuat suatu platform namanya Mau Lomba. Itu ada pertemuan dari orang-orang yang memiliki minat yang sama ataupun memiliki informasi gitu terhadap lomba-lomba ini. Jadi kita kerjasama dengan mereka karena itu juga dibuat oleh mahasiswa Fakultas Teknik. Itu langkah konkretnya seperti apa. Ataupun misalnya kemarin habis ada PKM gitu, ada yang juara dan segala macam lomba-lombanya. Orang-orang yang habis lomba kita data, dan juga kalau ada kegiatan-kegiatan yang untuk pencerdasan, kita undang mahasiswa yang memang dari Fakultas Teknik dulu, agar orang-orangnya juga lebih kenal dan juga bisa lebih dapat sense-nya gitu. Itu adalah hal yang mungkin dapat kita kita glorifikasikan atau kita perkuat gitu dalam hal tadi ya, 2 kasus ini tentang pembuat ruang aman dan juga peningkatan kualitas mahasiswa dalam bentuk prestasinya. Mungkin gitu Mbak kalau dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita sudah mendengarkan jawaban dari kedua calon ketua. Selanjutnya jika dari Kak Amania ada tanggapan, kami persilakan. Oke, jadi untuk tanggapan aku buat kedua calon ketua, menurut aku udah bagus jawabannya dari kedua calon. Aku sangat appreciate untuk jawaban kalian. Mungkin untuk menambahkan aja ya, untuk yang kasus pertama tadi, untuk kasus kekerasan seksual, mungkin ketika nanti siapapun teman-teman yang bakal kepilih jadi ketua BEM KMFT selanjutnya, mungkin perlu ditegaskan lagi untuk khususnya di pendampingan korban, karena banyak sekali mungkin kayak korban-korban penyintas, tapi mereka nggak tahu harus menghubungi kemana, terus habis itu mereka menyerah di tengah jalan dan lain sebagainya. Nah, untuk kasus itu teman-teman sebagai pembuat atau inisiator safe space tentunya harus memperhatikan hal tersebut dan menjaga istilahnya supaya korban-korban penyintas ini mendapatkan keadilannya. Nah, itu yang untuk kasus pertama. Dan yang
kasus kedua, untuk peningkatan prestasi sendiri sebenarnya ini ada ide sedikit sih sebenarnya. Kan di lingkungan Fakultas Teknik UGM sendiri itu BSO-nya nggak cuma satu ya. Salah satunya ada BSO Cendekia Teknika. Karena dulu aku juga anggota di Cendekia Teknika, aku tahu bahwa di Cendekia Teknika sendiri itu sebenarnya mereka udah punya banyak proker yang cenderung mengurus tentang peningkatan prestasi mahasiswa, termasuk salah satunya PKM. Nah, mungkin nanti bisa dipertimbangkan di selanjutnya, apakah nanti teman-teman BMKM FT ingin berkolaborasi dengan Cendekia Teknika atau BSO-BSO dari masing-masing departemen atau fakultas yang kira-kira mempunyai visi atau misi atau program kerja yang sejalan sama peningkatan prestasi mahasiswa tadi. Dan untuk overall sih sebenarnya kunci dari kedua permasalahan tadi adalah untuk bagaimana teman-teman ini bisa menyuarakan atau meningkatkan awareness mahasiswa, khususnya karena kita udah masuk di era pandemi di mana banyak perkuliahan dilakukan secara untuk penyebaran awareness atau sounding information tadi itu sangat krusial gitu. Nah, jadi bagaimana teman-teman bisa melakukan itu dan menyebarkan informasi sehingga banyak atau seluruh mahasiswa bisa mengetahui informasi tersebut. Oke, itu aja sih dari aku. Para Amania atas tanggapannya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjutkan dengan pertanyaan dari panelis ketiga. Kepada Mas Jafar selaku MPM, kami persilakan. Ya, oke, terima kasih waktunya. Mungkin langsung aja aku tanya untuk yang pertanyaan. Yang pertama, sebagaimana yang kita tahu bahwa BMKM FT sendiri merupakan salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Teknik. Selain itu juga terdapat berbagai organisasi kemahasiswaan yang lain yang memiliki kedudukan yang sama di Fakultas Teknik berdasarkan ADART KMFT UGM, yaitu KMHM dan juga BSO di Fakultas Teknik seperti MPM KMFT, BSO KK, LPKTA, CT, Satu Bumi, Viagra, KMT, dan KMKT. Dan selama periode kepengurusan berlangsung, bukan tidak mungkin beberapa kegiatan dari organisasi kemahasiswaan tersebut yang diadakan mungkin ada yang saling bertabrakan satu sama lain dan bahkan memiliki spesifikasi kegiatan yang sama. Kegiatan yang bertabrakan bisa dikarenakan mungkin jadwal suatu kegiatan dari lembaga tertentu yang tentatif, kurangnya koordinasi antar lembaga, atau karena alasan. Sebagai contoh, mungkin dari BMKM FT mungkin mengadakan semacam seminar kepemimpinan, tapi di BSO yang lain juga sama-sama mengadakan hal tersebut. Dan untuk targetnya juga sama-sama ditargetkan ke seluruh mahasiswa Fakultas Teknik. Berdasarkan kasus tersebut, bukan tidak mungkin akan terjadi saling berebut peserta dan juga panitia yang mengakibatkan salah satu kegiatan sehingga menyebabkan acara tersebut memiliki kualitas yang buruk dan mungkin bisa berakibat di program kerja di periode berikutnya. Untuk pertanyaannya, bagaimana langkah saudara MFT UGM dalam menyikapi hal tersebut? Selanjutnya, bagaimana langkah taktis yang akan saudara tempuh dalam menyelesaikan permasalahan dan mengambil keputusan bersama dengan lembaga yang bersangkutan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Jafar. Untuk pertanyaan ketiga, mari kita mulai dengan mendengarkan jawaban dari calon nomor urut 1 terlebih dahulu. Kepada Saudara Irfan, kami persilakan waktu saudara 3 menit. Makasih Mas Jafar atas pertanyaannya. Ini tadi ya ketumbang tindihan dan juga bagaimana integrasi ya dari kegiatan-kegiatan lembaga, karena tadi juga banyak program yang sama, banyak kegiatan yang sama, apabila itu saling merebut pasar itu juga akan sulit ya. Nah, mungkin aku di sini menjawab bagaimana BMKM konstruksikan, bagaimana program kerja itu dibuat ya. Kan ada namanya raker gitu, Mas Jafar juga kemarin ikut gitu. Bagaimana di raker ini seharusnya kita tuh bisa memanajemen ego dari tiap-tiap lembaga, dari BMKM UGM terutama karena kami yang mengurusinya gitu. Bagaimana teman-teman itu apabila ada proker yang sama, kita lihat dulu kalau tadi kata Kak Amania gitu, di CT itu fokusnya di pengembangan kualitas akademik dan juga lombanya gitu misalnya. Bagaimana teman-teman CT itu sadar bagaimana menyesuaikan seperti itu. Ataupun belajar bagaimana teman-teman dari CT itu mengambil pasar dan juga sebagainya. Ataupun di sini kami menawarkan suatu gagasan gitu, ataupun inovasi. Bagaimana ada kegiatan-kegiatan yang sama, misalnya kalau kegiatan-kegiatan kehumasan gitu, misalnya public speaking, copywriting segala macam, kita kolaborasikan secara bersama. Teman-teman itu inventarisasi apa hal yang ingin dicapai gitu. Misalnya
meningkatkan kualitas public speaking. Apabila kita bisa kolaborasikan, kita buat secara berjenjang gitu. Bagaimana di bulan pertama itu ada lembaga A, 2 bulan selanjutnya itu lembaga B dan C dan seterusnya gitu. Jadi ini tuh suatu hal yang kontinu, berkelanjutan, bukan hal yang terpisahkan. Ini adalah suatu inovasi yang penting karena berkembangan itu juga kalau self improvement program-program itu kan juga tidak bisa sekali dilaksanakan itu mendapatkan pengetahuan yang sedemikian rupa ya. Jadi apabila kita bisa menginisiasi tersebut dan teman-teman lembaga setuju, itu akan bisa membuat suatu hal yang baru di teknik. Karena dari segi validasinya, kredibilitasnya akan lebih terjamin. Karena programnya kan lebih lama dan juga lebih fokus. Seperti itu. Dan juga bagaimana kalau misalnya nanti ada miskoordinasi dan juga sebagainya. Kita berdayakan forum-forum kelembagaan. Kalau kami kemarin di Humas, kami jujur merasa bahwa itu forumnya belum aktif dan sebagainya, itu adalah bentuk pengakuan dari kami. Namun kita juga perlu sadar bagaimana penetapan di awal concern apa yang ingin dilaksanakan selama 1 tahun ke depan itu perlu dicanangkan tidak hanya di tiap forum kelembagaan tingkat ketua lembaga, tapi di tingkat-tingkat strategis, humas, sosmas, nikat dan sebagainya. Perlu ada cita-cita khusus gitu dari awal. Apa yang mau kita berdayakan gitu, agar kita juga bisa berkoordinasi dan itu perlu dilaksanakan secara berkembang, secara per bulan, tidak pada inventarisasi pada awal tahun saja. Karena dinamikanya akan sangat sulit gitu. Dari pengalaman kami merancang program di bulan Februari, tapi pelaksananya di bulan Maret ataupun April. Itu adalah suatu hal yang dinamika. Jadi kami itu berusaha menyesuaikan, kami koordinasikan secara terus-menerus dari tiap-tiap lembaga. Kita aktifkan komunikasi dan juga bagaimana kita itu melihat tujuan kebersamaan kita itu seperti apa, dan kita bisa integrasikan seperti itu. Mungkin gitu dari aku. Terima kasih, Mas Jafar. Terima kasih, Mas Irfan atas jawabannya. Selanjutnya kita akan melanjutkan kepada calon nomor urut 2, kepada Saudara Anju. Waktu Anda 3 menit, kami persilakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi terkait bagaimana penyikapan kita kalau ada kegiatan yang sama dan segala macam, terus taktisnya gimana gitu. Yang pertama, kalau dari kami sendiri, kami konkret aja gitu. Kalau emang tujuannya sama, pasarnya juga sama, segala macamnya sama, BEM yang harus ngalah, BEM harus nggak boleh ikut. Yang kedua adalah bagaimana kita justru mengamplifikasi gitu loh daripada kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga-lembaga lain yang misalnya sama tadi itu gitu kan. Bagaimana misal kalau tadi konteksnya CT gitu kan, CT udah ada proker terkait pelatihan segala macam. Ya udah kita kerja sama-sama CT, nanti mungkin CT ya jelas udah sangat paham lah terkait itu. Mungkin BEM ya benar, BEM yang harus belajar. Kita yang punya kita punya resource, kita punya SDM, kita bikin pengawalan misalnya gitu loh. Pengawalan isu lah istilahnya gitu, misalnya terkait pelatihan gitu loh. Kan kalau saya lihat gitu ya, sumber dari BMFT ini cukup mumpuni untuk hal itu gitu loh. Sehingga yang pertama koordinasi ya udah bagus, kedua ya saling bantu-membantu satu sama lain ya, tolong-menolong satu sama lain, budaya tekniknya terbangun, solidaritas itu terbangun. Ketiga, itu jauh lebih konkret dibandingkan kita harus nyari lagi, terus bentrok lagi segala macam. Terus yang kedua, langkah-langkah taktis lainnya itu seperti apa gitu kan. Kalau dari kami ini memandang gitu ya, benar ya tadi apa yang Mas Ipai gitu loh, terkait forum-forum segala macam. Saya nggak tahu kalau di forum-forum lain gitu ya, cuman yang mau kami bangun gitu ya, bukan hanya kepalanya doang, bahkan bukan cuman menterinya atau kadifnya doang, staff-staffnya itu ikut masuk forum, staff-staffnya tiap bulan itu harus ketemu, staff-staffnya ya yang nggak ada apa-apa nggak apa-apa, ngobrol aja gitu, berbagi informasi gitu loh untuk satu sama lain. Karena saya juga paham gitu loh bahwa program-program yang ada itu bukan cuma program yang direncanakan di awal, tapi memang program-program inklusif itu pasti ada, nggak cuma di BMFT, di KMHM itu ya ada, di BSO ya juga ada, di segala macam tuh itu wajar gitu loh, itu kan bentuk daya kreasi masing-masing. Maka dari itu pertemuan yang rutin, komunikasi yang baik itu yang mau kita incer sebenarnya, dibandingkan kita ego proper kita seperti apa gitu loh. Karena tujuan kalau dari kami pribadi itu bagaimana mewujudkan budaya teknik gitu kalau isu yang kami bawa gitu kan. Nah dengan cara apa? Membangun forum-forum komunikasi. Kalau yang selama ini ada menurut kami gitu ya masih terlalu top down gitu, makanya kami bawa human centered design gitu, bagaimana semuanya itu bukan hanya BMKMFT, itu adalah sistem gitu kan, bagaimana semuanya bisa berdialektika, bisa ngobrol, bisa serawung gitu loh, di luar daripada program-program formal gitu kan. Nah kalau itu bisa kita berdayakan lebih lagi, udah saling kenal, kita tahu programnya ngapain, kita tahu wataknya gimana, budayanya gimana, itu bisa dihindari gitu loh. Baru nanti metode-metode formal itu kan cara teknis gitu ya. Saya rasa semua juga paham ya kalau ada mengadakan proker ya dibaginya seperti apa, itu kan bisa dirapatkan, itu kan teknis sekali gitu. Cuman poin pembangunan komunikasinya dulu, dan itu nggak cuma di awal, karena kami juga paham bahwa nggak semua himpunan itu seprofesional itu gitu di awal. Ada yang punya kultur yang lebih impulsif, ada yang punya kultur lebih ngeplan, itu kan nggak bisa cuman kayak gitu loh. Kita juga harus memahami karakteristik dari himpunan masing-masing gitu kan, karakteristik dari lembaga masing-masing gitu kan. Itu yang mau kami bawa sebenarnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Anju.
Selanjutnya, apakah dari Mas Jafar selaku Ketua NPM, apakah ada tanggapan? Iya, mungkin ada sedikit tanggapan ya dari aku ya. Ya, sebelumnya aku mau terima kasih pada kedua calon, Mas Irfan dan juga Mas Anju atas jawabannya yang luar biasa. Ya, jadi mungkin di sini yang paling digarisbawahi adalah letak di koordinasi dan menciptakan komunikasi yang apa ya, yang mungkin yang gayang gitu loh. Bikin kayak pertemuan yang rutin untuk bahkan nggak hanya fasilitasi teman-teman dari menterinya doang, tapi seluruh staf buat dimasukin ke dalam forum tersebut. Dan juga mungkin di sini ada tambahan dari aku, biasanya ya benar tadi apa yang dipaparkan sama Mas Anju dan juga Mas Irfan untuk program kerja yang sifatnya dia sama, itu emang seharusnya memang dilakukan kolaborasi gitu. Soalnya dari pihak fakultas sendiri sebelum rapat kerja bakal diadain semacam diskusi gitu buat menentukan program kerja 1 tahun ke depan gitu. Dan misal nanti ada program kerja yang sekiranya sama, nanti dari fakultas sendiri bakal ngasih kayak himbauan gitu buat kolaborasi gitu, biar kegiatannya juga bisa jadi satu dan juga kegiatannya juga lebih baik gitu. Soalnya kalau misal kegiatan salah satu yang misal memiliki spek yang sama dan mungkin dilaksanakan di waktu yang cukup berdekatan, itu takutnya kalau misal nanti ada peserta dan kegiatan di tahun kedepannya itu ditolak. Jadi mungkin langkah koordinasi yang tepat akan kegiatan tersebut bisa dilakukan sebelum rapat kerja yang akan datang, sehingga kegiatan tidak saling bertabrakan dan tidak terkesan saling mengintervensi antar kegiatan satu dengan yang lain. Mungkin dari aku itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Mas Jafar. Dengan cukupnya tanggapan dari panelis ketiga, maka segmen debat mosi panelis sudah selesai. Terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan panelis untuk kedua calon ketua BMKM-FT Universitas Gadjah Mada. Kami setelah ini akan melanjutkan ke segmen debat selanjutnya, yaitu debat eksploratif. Pada segmen ini, para calon ketua dipersilahkan memberikan pertanyaan kepada satu sama lain. Pertanyaan para calon dibatasi seputar visi misi dan tema debat kandidat pada hari ini, yaitu monopoli. Sebelum memulai, kami akan menjelaskan teknis pada segmen ini. Pada segmen kedua pihak calon ketua boleh saling melemparkan pertanyaan. Pertanyaan dapat muncul dari calon ketua ataupun tim kampanye setelah diperkenankan oleh moderator. Pertanyaan dapat dipaparkan dalam durasi 2 menit untuk kemudian dijawab oleh calon ketua dalam 3 menit. Calon ketua penanya kemudian dipersilakan untuk memberikan tanggapan dalam kurun waktu 2 menit. Debat eksploratif kali ini akan dipandu oleh moderator yaitu Hamzah Fat yang merupakan mahasiswa Teknik Industri UGM tahun 2018 serta Menteri Pengetahuan dan Pergerakan BMKM-FT 2021. Baiklah, langsung saja kita mulai debat eksploratif hari ini. Kepada Mas Hamzah, kami persilakan. Oke, halo, terima kasih Josephine atas kesempatannya. Sebelumnya ini suaraku apakah kedengaran jelas ya? Karena aku menggunakan masker saat ini. Terdengar. Oke, siap. Ya, aku mungkin perkenalan diri kembali ya. Namaku adalah Hamzah dan akan menjadi moderator dalam sesi debat sesi 2 ini ya. Mungkin aku akan menjelaskan teknis singkatnya gitu, bagaimana cara perputaran pertanyaan ini berlangsung ya. Jadi secara umum ada 1 putaran dalam segmen debat kali ini, di mana calon 1 akan menanyakan ke calon kedua. Seperti yang disebutkan oleh MC tadi, jadi boleh dari calon maupun perwakilannya, seperti itu. Terus setelah bertanya, calon kedua akan menjawab selama 3 menit, dan setelah menjawab, calon 1 boleh menanggapi kembali selama 2 menit. Kemudian dilanjutkan kepada calon kedua yang akan bertanya kepada calon 1, waktunya 2 menit. Kemudian calon 1 akan menjawab selama 3 menit dan diakhiri calon 2 menanggapi selama 2 menit. Seperti itu. Apakah dari tim 01 maupun 02 sudah cukup jelas? Atau ada yang perlu diulang lagi sebelum kita mulai segmen kedua kali ini? Halo, pasangan 01 maupun 02? Mantap. Oke, langsung saja kita mulai dari
pasangan 01 atau tim 01 yang akan menanyakan ke calon kedua. Silakan, waktunya 2 menit. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mas Hamzah. Terkait ini, aku izin menanyakan kepada Mas Anju ya. Ini juga mungkin aku pertanyakannya dari apa gagasan yang dibawa dari teman-teman dari Salam Dua Jari, bahwa nanti saat melaksanakannya itu akan berideologi ataupun bergagasan melalui human centered design. Bagaimana sudut pandang utama kita melihat stakeholder yang ada itu sebagai subjek, bukan sebagai objek. Nanti akan timbul dialektika yang sangat banyak dan segala macamnya. Mungkin aku ingin menanyakan bagaimana langkah konkret pelaksanaannya, pentahapan itu seperti apa. Dimulai kalau kita melihat dari tahun ini kan dimulai dari koordinasi setiap lembaga itu akan ada raker kemudian akan ada forum kembangan strategis, di akhirnya nanti akan ada laporan pertanggungjawaban dan sebagainya. Ini itu adalah dinamika yang sudah berjalan dari tahun ke tahun gitu. Bagaimana teman-teman dari Mas Anju ini mengantisipasi terhadap gejolak yang ada, pemastian pemahamannya dan segala macamnya. Bagaimana indikator-indikator keterlaksanaan saja, jangan sampai maksudnya dari kami mungkin menitik beratkan pada apa yang dilaksanakan atau substansinya itu tidak terlalu melebar dan sebagainya. Bagaimana teman-teman ini perlu memahami dialektika yang akan dibangun itu seperti apa. Mungkin bisa diimplementasikan atau dielaborasikan kalau kami menyarankan ya dengan analisis kayak misalnya SWOT ataupun SMART, ataupun dari teman-teman sendiri yang memiliki analisis tersendiri terhadap hal tersebut. Realistisnya seperti apa, langkah konkret pentahapan pelaksanaan seperti apa. Terima kasih atas kesempatannya. Waktunya masih sisa sekitar 30 detik, cukup? Cukup, Mas. Oke, siap. Kalau begitu kita langsung saja mendengar jawaban dari calon 02, Mas Anju. Waktunya 3 menit dimulai dari Mas Anju berbicara. Silakan. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas Irfan terkait gagasan human centered design tadi ya, bagaimana langkah konkret gejolak yang ada segala macam gitu ya. Mungkin kita rada teoritis sedikit bagaimana kita memandang human centered design itu gitu kan. Human centered design itu kan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Apa sih yang menjadi power dan tool gitu ya dari nilai kemanusiaan itu ada 3 gitu kan. Yang pertama adalah cinta gitu, cinta, empati dan kecerdasan sosial, kecerdasan publik itu yang sebenarnya menjadi 3 poin penting, 3 poin kunci yang harus kita pahami dalam human centered design. Nah, terus langkah konkretnya gimana? Setiap tahun ada raker, setiap tahun udah ada pembahasan LPJ segala macam. Yang membedakan dari itu dengan human centered design adalah bagaimana pembentukan di dalamnya. Pertama, proses di dalamnya itu seperti apa gitu kan. Kalau kita lihat sekarang proses-proses yang ada gitu kan. Saya ngobrol dengan teman-teman dari orang-orang di luar BMKM FT gitu ya. Banyak yang merasa ingin dilibatkan tapi masih belum dilibatkan penuh. Bukan cuma sekedar lembaga kerjasama atau pemasangan logo doang, tapi bagaimana kita bisa ngobrol, duduk bareng gitu ya. Kita mikirnya bareng-bareng, bagi kerjanya bareng-bareng. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh banyak gitu ya orang-orang di luar di BMKM FT yang saya rasa masih bisa dioptimalisasi lagi untuk tahun depan gitu kan. Nah, dari pemantik gagasan itulah yang kami incer gitu loh. Bukan cuma pemantik kita udah siap kita minta kerjasama, enggak. Tapi kita duduk bareng lewat apa? Nah, ini teknis kedua yaitu pengaktifan forum-forum yang udah ada, forum Mikat, forum Sosmas, forum segala macam gitu ya. Seperti saya bilang di sesi sebelumnya gitu ya. Bagaimana itu bukan menteri doang, bukan cuma apa doang, bukan buat bahas buat baru ketemu bahas sesuatu proker yang penting baru ketemu gitu. Enggak. Kita mau dialektika komunikasi itu hadir itu dari apa pertemuannya rutin, tentu dengan ada bahasan itu bagus, tapi pun kalau nggak ada bahasan yang terlalu penting nggak apa-apa ketemu aja dulu gitu loh, ngobrol dengan forum-forum yang ada itu sehingga apa? Ada pertukaran informasi, pertukaran kultur dan pertukaran gagasan di sana gitu loh. Baru ketiga, realisasinya nanti seperti apa gitu kan. Realisasinya dalam human centered design itu ada pembentukan prototipe gitu salah satunya gitu kalau kita baca gitu kan. Artinya apa? Kalau selama ini implementasinya adalah hal-hal itu didiskusikan atau dirapatkan secara gitu segala macam lalu dibikin program besar di human centered design sendiri gitu. Enggak, kita mulai dari hal-hal kecil dulu terus kita minta feedback ya. Maka dari itu kita geraknya bukan cuma dari BMKM FT tapi KMFT itu makanya perlu optimalisasi. Kalau kita lihat daripada proker yang kami bawa itu kan proker yang fokusnya sebenarnya di forum-forum itu semua gitu. Dari mana proker itu mungkin nggak semuanya proker yang besar sekali yang butuh dana sekali dalam satu waktu, enggak. Proker yang berkelanjutan, proker yang sifatnya ada per minggu dan per bulan segala macam gitu kan, sehingga artinya apa? Itu ada referensi yang dibawa, ada pertanggungjawaban, ada dialektika, ada kritik dan saran. Itu yang mau kita bangun sehingga setiap bulannya itu bisa lebih baik, itu lebih baik gitu. Terus menanggapi gejolak yang ada, gejolak itu hal yang wajar gitu loh. Kita nggak usah alergi sama gejolak, nggak usah alergi sama dinamika, nggak usah alergi sama kebisingan karena kebisingan adalah esensi dari demokrasi gitu kan. Maka dari itu sebenarnya kebisingan
itu yang ingin kita timbulkan sebenarnya gitu loh. Karena organisasi yang terlalu stabil atau mungkin bukan organisasi ya, kelembagaan eksekutif yang terlalu stabil itu biasanya karena tidak ada yang peduli di dalamnya. Kami tidak ingin hal itu terjadi gitu loh. Dengan banyak yang masukan, dengan banyak kritik saran, itu yang mau kami incar. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anju atas jawabannya. Saya kembali ke calon 01. Apakah dari calon 01 ingin menanggapi atau merasa sudah cukup dengan jawaban dari calon 02? Baik, terima kasih atas kesempatan juga Mas Hamzah, izin menambahkan ataupun menanggapi ya. Menanggapi tepatnya. Oke, 1 menit ya. Dimulai dari Anda berbicara. Tadi terima kasih Mas Anju juga atas penjabarannya, tapi mungkin perlu dijelaskan juga Mas Anju di sini pelaksanaan itu seperti apa. Tadi kan udah bisa dimulai gitu dari misalnya ada forum-forum kelembagaan dan sebagainya. Tapi kan di sini kita juga perlu memastikan bagaimana nanti partisipasi itu seperti apa, bagaimana ketika forum itu akan dibuka secara terbuka, pasti kan kita juga melihat bagaimana forum itu terlaksana atau tidak, bagaimana maintenance dari pelaksanaan itu seperti apa gitu, siapa yang mengelolanya, bagaimana benar-benar teknis pelaksanaan itu seperti apa konkretnya. Apakah akan dibentuk satuan khusus untuk mengendalikan forum-forum tersebut? Apakah nanti bagaimana implementasi sebenarnya? Apalagi dengan dinamika yang ada tadi, kultur-kultur dari tiap KMM beda, BSO beda dan segala macamnya, itu kan perlu dikondisikan juga. Mungkin ditambahkan seperti itu Mas Anju elaborasinya. Maaf kalau misalnya ada mengulang atau gimana. Terima kasih Mas Anju. Oke, cukup. Mas Irfan, masih ada waktu 1 menit. Sudah Mas. Oke, berarti cukup ya. Oke, kalau begitu kita masuk ke setengah putaran kedua, di mana calon kedua akan bertanya kepada calon 01. Kepada Mas Anju, selaku calon 02, silakan, waktunya 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dan tambahannya tadi Mas Irfan terkait pelaksanaan, memastikan partisipasi segala macam itu seperti apa teknisnya gitu kan, siapa yang menjadi PJ atau apa segala macam gitu loh. Nah, kalau dari kami sendiri, inilah fungsi BEM sebagai pemantik gitu. Kita punya kementerian, kita punya Kemenkoan, kalau kita lihat, kita bandingkan, kita benchmark gitu ya kepada forum-forum yang ada di tingkat KMUGM ini, itu bisa terjadi karena apa? Karena dari pemantik orang-orang di BEM-BEM itu udah siap gitu loh, udah tahu kita mau di sana mau ngapain, mau ketemu siapa dan segala macam. Artinya apa? Dari kami sendiri menganggap bahwa itulah salah satu fungsi gitu ya daripada si pejabat-pejabat publik itu tadi, bagaimana ia bisa memastikan semuanya itu hadir dan dia juga yang harus memantik kalau nggak ada yang memantik gitu kan. Nah, terus teknisnya gimana gitu loh. Kalau kita kemarin ngobrol dengan teman-teman dari entitas di luar BMKM FT itu sebenarnya apa sih yang dipengenin? Salah satunya itu gampang, Prawung gitu loh. Kita datang ngobrol, diskusi berdua, itu kan hal-hal yang sebenarnya kultural, yang mungkin nggak ada PJ atau ketelaksaanaannya, cuma itu fungsinya dia secara kultural ya seperti itu yang harus dihadirkan gitu. Makanya paradigmanya adalah paradigma pelayanan tadi, nggak cuma buat ketuanya tapi buat seluruh stakeholder di dalam BMKMSD itu, semua staff, semua semua menteri-menteri, Menko, paradigmanya harus sama bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang besar disebut KMSD dan ia harus melayani semuanya. Maka dari itu penetapan siapa yang menjadi PJ, apakah ada itu segala macam, ya tentu forum itu bukan forum yang struktural dalam artian ya ada lembaganya lagi, terus ada komunitasnya, terus ada strukturnya, ada ART baru, enggak. Tapi kan semua itu adalah forum kultural gitu loh. Bagaimana kultur itu terbentuk, pembentukan komunikasi. Kalau nggak ada yang memulai komunikasi, itu pasti kulturnya tidak terbentuk. Maka harus ada yang memulai. Siapa yang harus memulai? Ya salah satunya BMKMSD ini gitu loh. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, mohon maaf Mas Anju, sebenarnya pada sesi ini kita sudah masuk ke setengah putaran kedua, di mana Mas Anju akan bertanya kepada calon 01. Jadi, saya lanjutkan. Saya kembali dulu ke Mas Irfan, selaku 01. Apakah dari Mas Irfan sudah menangkap dari pertanyaannya? Sebenarnya sudah lebih jelas gitu Mas Hamzah. Apakah tapi masih boleh menanggapi atau bagaimana? Ini karena tadi sebenarnya pada sesi ini Mas Anju selaku calon 02 akan memberi pertanyaan kepada calon 01. Jadi posisinya di sini pada topik yang tadi sedang kita diskusikan tadi sudah selesai sebenarnya, dan saat ini kita akan memulai ke topik baru. Kita ke setengah putaran kedua, kita akan memulai topik baru di mana Mas Anju selaku pasangan 02 yang akan memantik diskusi dan akan memberi pertanyaan baru kepada Mas Irfan selaku calon 01. Kira-kira seperti itu. Tadi termasuk pertanyaan atau pernyataan kembali tadi dari Mas Anju, Mas Hamzah?
dari Mas Anju. Diulangi. Mungkin dari Mas Anju kita berikan waktu kembali ya 1 menit untuk bisa menanyakan ya pertanyaan yang akan diberikan kepada Mas Irfan selaku calon 01. Kira-kira begitu bagaimana? Mungkin saya butuh kebijaksanaan dari KPU juga. Apakah diizinkan KPU? Mohon. Baik, terima kasih Mas Hamzah. Dari KPU memperbolehkan untuk adanya pertanyaan, tapi dengan syarat waktu tidak penuh, tidak 3 menit, tapi cukup 1 menit saja. Terima kasih. Oke, baik. Baik, untuk kali ini, sesuai dengan kebijaksanaan KPU, Mas Anju selaku calon 02 akan memberi pertanyaan kepada Mas Irfan selaku calon 01 selama 1 menit. Kira-kira begitu ya, Mas Anju ya? Apakah keberatan, Mas Anju? Oke, siap. Baik. Mungkin dari operator terlebih dahulu di set 1 menit ya. Oke, sudah siap ya. Oke, waktunya 1 menit. Dimulai dari Anda berbicara, Mas Anju. Dipersilakan. Oke, terima kasih untuk kesempatannya kembali. Sorry tadi saya malah menjelaskan gitu karena dengar pernyataan. Mungkin sebenarnya topiknya mirip sih sebenarnya dengan apa yang kita bahas tadi gitu. Mungkin ini kan nanti terkait subtemanya ya yang progressive improvement gitu kan. Nah, kalau kami lihat dari program-program yang ditawarkan dan kegiatan yang ditawarkan oleh teman-teman Mas Irfan, salah satu yang kami pengen tahu adalah mengenai ini RPJM dan RKP gitu. Garis besar pelaksanaan dan pencapaian program kerja 5 tahunan dan tahunan BMKM FT UGM. Oke lah, mungkin dari segi teknis segala macam ya jelas gitu. Cuman maksud pertanyaan kami itu gini, sebenarnya buat apa gitu? Logikanya itu gimana? Karena konstituennya itu berganti cuma berapa tahun sekali. Terus kepengurusannya cuma 1 tahun. Nggak ada kewajiban untuk menuruti itu gitu dari semuanya. Itu kan sebenarnya udah termaktub dalam ADRT. Nah, ini logika penjelasannya seperti apa? Logika fundamental filosofis, legal dan sosiologisnya itu seperti apa untuk menghadirkan RPJM ini gitu. Terima kasih. Oke, cukup Mas Anju, masih ada 10 detik. Cukup ya? Oke. Saya lanjut ke calon 01, Mas Irfan. Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, Mas Irfan. Dipersilakan. Baik, izin mungkin menggarisbawahi ya tadi pertanyaannya itu buat apa, logika pelaksanaan itu seperti apa, karena tiap-tiap kabinet itu juga memiliki apa ya kebebasan untuk menentukan visi misi dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya Mas Anju. Bisa atau terutama ke bagian ini sih, landasan filosofis, yuridis sama sosiologis itu seperti apa gitu. Oke, baiklah. Oke, terima kasih Mas Anju. Pertama kita ini ya dilihat tinjauan dari kenapa rencana pembangunan jangka menengah dan juga rencana kerja program itu sama. Kalau sebenarnya kalau di RKP itu kalau di tahun ini sudah ada. Tapi modelnya itu profil kabinet. Profil itulah yang pernah di sounding juga. Nah, itu adalah bentuk kejelasan lebih karena dari kami merasa bahwa indikator pelaksanaannya dan segala macamnya itu tidak terlalu spesifik dan menyeluruh karena tiap-tiap kegiatan program itu kementerian bahkan ataupun biro itu memiliki spesifikasi dari pelaksanaan programnya. Misalnya seperti program teknik siade ataupun program-program yang lain tingkat keseluruhan itu berbeda. Jadi signifikan dari indikator pelaksanaan itu berbeda. Tapi kita lihat dari yang pertama tadi ya urgensi dari pelaksanaannya bahwa sebenarnya tadi aku juga izin menjawab dulu kalau di RKP itu adalah kegiatan pembangunan dari 1 tahun pelaksanaan dan juga kalau misalnya RPJM itu dari 5 tahun berlaksana ya rencananya. Jadi bagaimana itu bentuk konkret bagaimana BMKM FT UGM ini terlihat progresnya itu seperti apa gitu dari tahun ke tahun. Kita mungkin bisa visi misinya berbeda, cita-cita dalam 1 tahun berbeda. Tapi inti dari apa yang kita bawakan itu sama, meningkatkan kualitas fakultas teknik, meningkatkan kualitas masuk fakultas teknik. Itulah hal yang perlu dibuktikan. Apabila itu tidak diintegrasikan, itu akan menjadi sesuatu yang sulit bagi kami menilai apakah BMKM FT UGM itu sudah bekerja dengan baik atau belum. Konkretnya seperti ini. Apabila misalnya ada program kerja seperti teknik siade gitu, dalam melihat dinamika fakultas teknik minat dan bakatnya, secara misalnya partisipasi di kegiatan luar, misalnya persetujuan dan sebagainya, itu harus ditinjau prestasi-prestasi apa yang kita miliki setelah ada teknik siade gitu. Kita harus lihat bagaimana kemampuan orang sebelum teknik siade dan sesudah teknik siade itu bisa dibuktikan. Bagaimana prestasi-prestasinya di Porsenigama itu seperti apa, itu harus dibukukan, terus didokumentasikan agar
game KMFD UGM tahun depan itu lebih mudah dalam melaksanakan program kerjanya. Jadi itu punya landasan. Oh, ini tuh yang tidak baik. Oh, itu yang tidak kurang baik gitu. Apabila kita hanya mengandalkan apa yang ada di tahun ini, dari kabinet tahun ini, aku juga bagian dari dalamnya. Ini adalah maksud dari apa ya, dari pikiran kami. Bagaimana ada indikator spesifik pelaksanaannya, ketercapaiannya, sehingga lebih terarahkan seperti itu organisasinya. Baik dari sisi sosiologis itu seperti itu, mungkin dari yuridis. Mungkin kalau misalnya itu bertentangan dengan kegiatan ataupun ADRT dan segala macam, itu bisa ditinjau sebagai suatu yang mengharuskan ataupun kami seperti itu. Mungkin seperti itu. Tapi yang bagaimana konkret dari pelaksanaannya, gitu. Bisa dibuktikan atau tidak hanya sekedar self claim, tidak hanya sekedar omong-omongan saja, tapi bisa dibuktikan dengan partisipasi, dengan hal yang memang dibukukan gitu. Ini adalah sebuah tata kelola organisasi yang memang dari kami itu sangat sangat digemborkan ya. Mungkin kayak gitu Mas Anju kalau jawaban dari kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, calon 01, Mas Irfan. Saya kembali ke Mas Anju, selaku calon 02. Dipersilahkan apabila ingin memberi tanggapan, Mas Anju. Waktunya 2 menit. Dimulai dari Mas Anju berbicara. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin yang pertama tadi, saya paham logikanya, itu logika transparansi segala macam dan logika pendataan gitu kan. Yang sebenarnya itu adalah yang kami tangkap ya sebenarnya optimalisasi LPJ gitu kan. Bagaimana tiap tahunnya LPJ itu ada, didata, dikumpulin, disentralisasi segala macam. Oke, kami paham itu. Terus yang menjadi poin itu sebenarnya gini sih. Kalau kita lihat dari klaim selama ini kan, bagaimana ada garis besar pelaksanaan dan pencapaian program kerja. Ya oke, tadi kan terkait garis besar pencapaian programnya apa, tapi pelaksanaannya dan kerja 5 tahunan itu landasannya seperti apa gitu loh. Kami masih belum, kalau dari saya sih belum mendapatkan gitu. Makanya tadi dari segi yuridis bisa ditinjau. Nah, itu yang pengen kami tinjau, kami tanyakan segala proker itu harusnya ada landasan yuridis ya, pasal apa di ADRT yang mendasari program itu bisa dilaksanakan. Dan menurut kami itu belum terlalu menjawab sih. Walaupun sebenarnya kami juga paham logika di baliknya itu apa. Dan tapi yang kami mau tekankan juga tadi terkait itu kenapa harus 5 tahunan gitu. Maksudnya kita nggak punya kuasa akan apa yang terjadi 4 tahun ke depan gitu kan. Dan ketika ia nggak punya kuasa akan hal itu gitu, maka itu nggak bisa terjadi harusnya. Maka itu yang harusnya menurut kami diperhatikan ulang gitu loh. Bagaimana sistematisnya seperti apa, dasarnya seperti apa, teknisnya seperti apa, hasilnya seperti apa, dan feedbacknya seperti apa. Terima kasih. Baik, waktunya masih sisa 1 menit, Mas Anju. Ingin lanjutkan atau cukup? Oke, siap. Sesi debat kali ini sudah ditutup dengan selesainya calon 2 menanggapi dari hasil pertanyaan yang diberikan hasil jawaban yang diberikan oleh calon 1. Oke, dengan demikian selesailah sudah sesi debat kedua kali ini. Silakan para calon 1 dan calon 2 kalau ingin menarik nafas panjang terlebih dahulu sebelum kita mulai ke sesi ketiga. Oke, kepada hadirin yang datang maupun teman-teman yang ada di YouTube, boleh diberikan apresiasi ya, berupa tepuk tangan atau komentar gitu ya. Saya akan memberikan tepuk tangan kepada kedua calon kita yang keren-keren ini. Oke, kalau begitu berakhirlah sudah sesi kedua atau segmen kedua debat kali ini. Saya kembalikan lagi ke MC untuk dilanjutkan ke segmen ketiga. Terima kasih, saya undur diri. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Hamzah yang sudah berkenan untuk menjadi moderator pada segmen debat ini, sehingga debat eksploratif dapat berjalan dengan baik. Dengan ini, segmen debat eksploratif sudah selesai dan akan dilanjutkan ke segmen berikutnya. Untuk sesi tanya-jawab audiens, kami telah menghimpun pertanyaan dari seluruh warga teknik melalui formulir evaluasi serawung tiap departemen dan akan membacakan 3 pertanyaan pilihan. Pada segmen ini, kami persilahkan kepada kedua calon ketua untuk memberikan jawabannya. Waktu berbicara masih sama, yaitu sebesar 3 menit, dimulai saat para calon ketua mulai berbicara. Baik, apakah para calon ketua sudah siap? Oke, langsung kita mulai saja. Pertanyaan pertama adalah dari mahasiswa teknik angkatan 2021. Bagaimana cara masing-masing calon ketua akan menjaga sikap netral selama menjabat sebagai ketua BMKMFT? Kemudian, jelaskan sikap BMKMFT dalam menyampaikan kritik agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Itu saja pertanyaan dari
mahasiswa-mahasiswa teknik angkatan 2021, saya rasa pertanyaannya pun sudah cukup jelas. Jadi silahkan dijawab, dimulai dari calon ketua nomor urut 1 kepada Saudara Irfan, kami persilakan. Oke, terima kasih pertanyaannya kepada angkatan 2021 ya, terkait bagaimana cara membuktikan sikap netral tadi dan juga bagaimana bagaimana penyampaian dari penyikapan BMKFTUGM agar tidak timbul permasalahan lagi ya, seperti itu. Nah, bagaimana sikap netral ini bahwa Fakultas Teknik sendiri, masuk Fakultas Teknik akan menilai bagaimana BMKFTUGM itu netral atau tidak. Melalui apa? Melalui keterbukaan atas pengelolaan organisasinya. Kalau di program kami ada monthly report tata kelola organisasi. Selama 1 bulan akan ada evaluasi yang akan teman-teman bisa ikuti secara terbuka. Bagaimana pelaksanaan programnya, masalahnya ada apa saja dan segala macamnya. Teman-teman yang ingin menyuarakan itu bisa ikut langsung ngobrol ke kami, langsung dikasih tahu apa yang teman-teman rasakan. Apabila BMKFTUGM itu tidak netral, maka dibicarakan saja. Seperti itu. Itulah bukti pembuktian dari keterbukaan kami bahwa kami juga manusia, kami pasti ada salahnya seperti itu. Tapi monggo dikritisi dan juga diberikan saran masukan ataupun apapun seperti itu. Dan juga bagaimana kalau dari kaminya, dari internal kami itu dalam sikap netral, bahwa harusnya selalu ada gitu. Selalu ada kejelasan dalam melaksanakan program kerja, dalam melaksanakan kegiatan BMKFTUGM ke dalamnya. Ambisi-ambisi pribadi, kepentingan politik itu pasti ada. Tapi bagaimana orang-orang dalam BEM itu menjaga demokrasi yang ada? Bagaimana tidak menimbulkan huru-hara baru? Bagaimana kita BMKFTUGM itu juga bisa mengendalikan melalui kebijakan-kebijakan yang ada nantinya. Penyelarasan arah gerak dan lain sebagainya. Dan apabila nanti ada sikap atau kritik yang mungkin akan menimbulkan permasalahan, kita buka kembali apakah teman-teman itu memiliki tanggapan apa. Jika kita komunikasikan, itu setelahnya. Pun dengan sebelumnya, perlu adanya komunikasi dulu. BMKFTUGM teknik ini situasinya itu sangat banyak KMHN-nya, sangat banyak BSO-nya, lembaga-lembaga yang memiliki kepentingan sendiri. Tadi kalau Mbak Amania itu menyebutkan ada berbagai BSO dengan satu fokusan isu yang sama, bagaimana penyikapan atas misalnya ada permasalahan terhadap hal-hal mereka, kita tinjau dengan mereka yang bersangkutan. Apabila mereka bisa ataupun mau untuk memberikan sikap kepada ataupun memberikan andil pada kami akan sangat terbuka. Namun apabila kami mereka tidak berkenan dengan alasan tertentu dari tiap-tiap kelembagaannya, maka kami juga memiliki alternatif melalui misalnya kerjasama dengan orang-orang di luar teknik ataupun bagaimana teman-teman dari BMKFTUGM sendiri mengoptimalkan penyikapannya seperti itu. Tapi yang perlu disadari juga dari penyikapan itu perlu adanya keterpaduan gitu. Susunannya bagaimana SOP-nya dalam melaksanakan rilis sikap, apakah hal-hal yang memang urgent ataupun hal-hal yang bisa kita kuasai itu, bagaimana kecepatan dalam menanggapi ataupun merespon atas suatu sikap ataupun hal yang terjadi. Seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Maaf apabila kurang menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Irfan atas jawabannya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 2. Kepada Saudara Anju, kami persilahkan. Oke, saya izin masuk. Mungkin pertanyaannya gimana cara kita netral dan kritik agar tidak timbul perasaan baru. Mungkin yang pertama harus saya beri penjelasan. Saya jujur aja memandang pertanyaannya secara general gitu. Ini netral dalam konteks apa, kritik ke siapa, dan masalah seperti apa. Ini jadi saya coba jawab dari penafsiran saya. Ini kan netralitas itu diagungkan dalam kultur politik dan pergerakan gitu, bukan diagungkan, suka diucapkan lah istilahnya. Nah, netralitas kalau dalam politik gitu ya, kita ngomongin pejabat publik misalnya, pejabat publik itu harus netral dalam berpihak gitu kan, dalam unsur politik misalnya. Jadi kalau dari kami konkret aja gitu loh, bahwa siapapun pejabat yang ada di BEM misalnya dalam konteks politik, ya politik kampus ya, ini politik kampus yang nggak boleh jadi tim ses atau dia harus keluar. Kalau enggak itu ya melalui etis politik sebenarnya. Itu netralitas gitu loh. Pejabat publik itu nggak boleh yang namanya berpihak pada salah satu pasangan calon atau pada salah satu calon yang ada di kecuali ya dia mau menggugurkan jabatan publiknya untuk melakukan hal tersebut. Nah kalau dia mau ya udah, itu kan menjaga netralitas. Dan kalau konteksnya di dalam mengkritik pemerintahan atau apa segala macam, mungkin saya ngutip ini sih, Mas Obed Kresna gitu ya, beliau itu presiden mahasiswanya UGM 2018, dia itu pernah bilang sebenarnya bukan fungsi ya, dia tuh bilang gini, mahasiswa itu harus menjadi intermediary actor yang menjadi jembatan bagi masyarakat yang terbelah. Jika dia mengkritik pemerintah bukan berarti dia anti pemerintah, pun sebaliknya jika dia memuji pemerintah bukan berarti dia pro pemerintah. Lalu apa yang bikin mahasiswa jadi intermediary actor, yaitu rasa kemanusiaan yang dibangun melalui hasil belajar kami yang hidup di masyarakat. Nah itu yang menjadi poin kami gitu loh, bahwa
kita semua itu ya intermediator posisinya gitu di dalam hal ini gitu kan. Dan gimana cara kritik agar tidak menimbulkan permasalahan baru? Yang pertama gitu ya, kalau kita melihat kutipannya beliau tadi gitu ya, bagaimana ia harus duduk belajar bersama masyarakat, itu yang penting gitu loh. Bagaimana ia nggak elitis itu, bukan menjadi, kalau dalam bahasa Gramsci gitu, intelektual menara gading gitu loh. Coba bagaimana ia bisa menjadi turun ke masyarakat, dia dengan segala disiplin ilmunya, dengan segala akses kepada pengetahuan, dapat ikut berpartisipasi di dalam masyarakat untuk menimbulkan emansipasi, kan gitu logikanya berpikirnya. Jadi yang pertama kita harus lakukan, tentu kita harus membaur dengan sekitar kita gitu loh. Kita membaur dengan lembaga-lembaga lain, kita juga membaur di KMFT, kita membaur di KMUGM, kita membaur di masyarakat Jogja dan masyarakat Indonesia gitu. Caranya gimana? Ya kita bangun ruang-ruang diskusi, kita bangun ruang-ruang pertemuan itu gitu kan, ruang-ruang bersama itu tadi. Dan kedua adalah bagaimana ia tidak timbul permasalahan ya. Permasalahannya sebenarnya seperti apa? Saya juga nggak paham ya konteksnya. Cuman intinya bagaimana ia harus punya dasar dalam langkah geraknya gitu loh. Dalam konteks ya riset, kajian dan segala macam itu harus jelas gitu dasarnya, sehingga pun ketika ia dikritik balik ia mempunyai dasar gitu loh. Dan itu yang kami rasa juga ya menjadi apa ya, menjadi hal yang harus dan mungkin sudah dilakukan dan akan dioptimasi terus gitu, kajian terhadap satu revisi KAP itu seperti apa, dan itu harus dipublikasikan juga kajiannya seperti apa, supaya semua orang tahu dasarnya kita bergerak apa. Karena ya bergerak tanpa dasar itu ya apa ya, anarkisme gitu ya, bukan anarkisme doang, tapi ya kalau punya dasar tapi nggak bergerak ya apatisme gitu kan. Nah, makanya kita harus korelasikan dan mengkonsolidasikan dua hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Anju atas jawabannya. Kita langsung lanjut saja ke pertanyaan kedua dari mahasiswa teknik industri. Paparkan secara jelas bagaimana jalinan komunikasi yang akan kalian bentuk, serta metrik atau sistem apa yang akan kalian gunakan untuk mengevaluasi komunikasi tersebut di kabinet masing-masing. Apakah sudah cukup jelas untuk pertanyaannya? Atau apakah membutuhkan waktu lebih sedikit untuk memformulasi jawabannya? Baik, mungkin kita langsung lanjutkan saja. Silakan dijawab mulai dari calon ketua nomor urut 2 kepada saudara Anju. Kami persilakan waktu saudara 3 menit dimulai dari kata pertama yang saudara ucapkan. Oke, saya izin masuk. Jalinan komunikasi ya itu atau metrik evaluasi apa yang dibentuk untuk ya mengecek segala macam tadi pertanyaannya gitu kan. Yang pertama kalau dalam pendekatan ya, mungkin satu di pendekatan komunikasi dan dua di pendekatan kultural gitu kan, bahwa ada yang namanya ada yang namanya hal kultural, ada hal yang struktural gitu kan. Itu pun terjadi dalam komunikasi, ada komunikasi informal, komunikasi formal. Mungkin teman-teman yang belajar komunikasi udah paham hal ini gitu kan. Terus sebenarnya metrik atau evaluasi apa yang harus dilakukan gitu kan. Nah, yang pertama gitu lah, tentu di dalam komunikasi informal gitu loh, dia nggak bisa melaksanakan atau menghasilkan apa yang disebut dengan kebijakan gitu ya, ketika ia ingin bekerja sama dengan lembaga atau lainnya. Maka yang pertama kali kita lakukan, kita manajemen opini publik dulu dengan cara komunikasi informal dulu gitu loh. Baru setelah udah termanajemen opini publik, kita lakukan komunikasi formal. Nah, dari situ kan terdata gitu, ada MOU dan segala macam yang harus dilakukan. Nah, pendataan itu tadi yang bisa menjadi metrik gitu loh, bahwa dari pendataan MOU seperti apa perjanjian di awal, apa yang di atas kertas itu terjadi, setelah itu evaluasi seperti apa, itu yang akan kami jadikan dasar gitu loh, bagaimana kita bergerak ke depannya nanti gitu kan. Lalu di situ kita bisa melihat gitu kan, nanti kira-kira bentuk evaluasinya seperti apa yang harus kita hadirkan untuk hal-hal ke depannya. Nah, itu yang mau kami bawa sebenarnya di dalam di dalam konsep kami. Pun setelah itu, setelah ada evaluasi, kita tetap turun lagi, informalnya jalan lagi. Jadi ada komunikasi, ada dialektika yang terus-menerus. Nah, itu yang kita bangun, karena ya yang abadi itu adalah perubahan gitu loh, dan dialektika ada tesis, ada sintesis, ada tesis, ada antitesis gitu kan, segala macam. Itu yang mau kami bangun terus, karena itu gak akan pernah berhenti gitu loh. Nah, dari segala pendataan ini dan segala komunikasi ini, baru komunikasi itu kan dibentuk untuk melihat ketercapaian, bukan hanya program gitu, tapi target yang kita ingin capai. Kalau dari kami ada 3 key success indicator-nya gitu kan, mungkin teman-teman bisa baca grand design-nya kembali gitu kan. Nah, ketika dari komunikasi itu udah menghasilkan 3 itu udah tercapai, artinya komunikasi udah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada plus minus, itu tentu akan jadi pembenahan buat sistem ke depannya. Mungkin itu jawaban dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan jawaban dari nomor urut 1 kepada saudara Irfan. Waktu Anda sama, yaitu sekitar 3 menit, dimulai dari kata pertama yang Anda ucapkan. Kami persilakan. Terima kasih pertanyaannya dari teman mahasiswa industri 2020.
paparan jalinan komunikasi yang akan kita laksanakan ya. Tadi juga aku sedikit menggunakan hal yang sama diberikan oleh Mas Anji, yaitu ada pendekatan struktural dan juga pendekatan kultural. Bagaimana pendekatan kultural ini adalah bagaimana kita tuh menjalin kedekatan gitu. Tidak hanya sebatas program kerja, tidak hanya sebatas hal-hal kerja saja, tapi bagaimana kita tuh mengetahui sebenarnya mereka seperti apa, bahkan untuk lingkup yang lebih luas gitu, tidak hanya pada secara struktural misalnya antar humas dan sebagainya. Bagaimana forum-forum kelembagaan itu hidup melalui, kalau dari kami itu ada berbagai kegiatan-kegiatan ataupun komunitas-komunitas yang akan dibangun sebagai bentuk upaya dari menyempurnakan ataupun ada membuat suatu wadah di mana teman-teman memiliki visi atau yang modal sosial yang sama untuk ada di satu tempat untuk berinovasi dan juga berkreasi. Itu adalah bentuk komunitas agar hal yang akan timbulkan dari komunitas ada dialektika seperti itu akan menjadi tanggung jawab kita juga, pelaksanaannya seperti apa dan sebagainya. Perlu didanakan seperti apa. Seperti itu. Tapi untuk kegiatan struktural, kalau kita bicara dari tahun ini ya, mungkin ditinjaunya dari forum-forum kelembagaan gitu. Di awal itu ada rapat kerja tadi seperti yang disebutkan Mas Jafar. Rapat kerja itu adalah bentuk komunikasi awal sebenarnya. Tapi kalau dari kami setelah rapat kerja itu dilaksanakan, akan ada kegiatan bernama Lokakarya. Bagaimana koordinasi awal dari semua lembaga itu, melihat dinamika yang ada, melihat permasalahan ada, asumsi risikonya itu bagaimana. Kita tuh komunikasikan dulu awal cita-cita kita tuh apa yang perlu kita laksanakan, apa yang perlu kita perbuat, apa yang tidak boleh kita perbuat, apa yang tidak boleh kita laksanakan. Agar hal itu lebih jelas, agar teman-teman itu mendapat kepastian juga, tidak hanya sekadar responsif ataupun reaktif atas suatu hal yang memang tidak menjadi concern mereka atau mereka tidak mengerti seperti itu. Dan bagaimana bentuk evaluasinya? Bentuk evaluasi ini sangat beragam ya. Bagaimana evaluasi dari program kerja, indikator-indikator juga harus dicanangkan. Bagaimana kita tuh dapat membuktikan ketercapaian dari visi misi lembaga ataupun tadi seperti yang Mas Agi jawab itu atas forum-forum atau komunikasi-komunikasi yang timbul itu janjinya seperti apa, apakah bisa terlaksana atau tidak. Bentuk evaluasi konkret dari kami adalah membuat indikator-indikator tiap pelaksanaan, dimulai dari inputnya itu seperti apa dengan dana segini segala macamnya. Untuk program kerja ya akan seperti apa realisasinya, untuk prosesnya pelaksanaannya itu akan seperti apa indikatornya, untuk output yang dilaksanakan misalnya kalau kerja tersebut partisipasi berapa dan segala macamnya, bagaimana itu bisa dibuktikan, bagaimana outcome dampak yang hadir dari program kerja itu meningkatkan kualitas masyarakatnya, kualitas mahasiswa fakultas teknik atau tidak, seperti itu adalah hal yang perlu dibuktikan agar bisa dielaborasikan bagaimana visi misi dari BMKM FT UGM itu dapat dibuktikan. Itulah tentang jawaban real dari BMKM FT UGM sebagai organisasi mahasiswa, karena kita tuh berlandaskan mahasiswa juga, segala resource kita tuh berasal dari mahasiswa, seperti itu. Itu adalah bentuk konkret dari bagaimana evaluasi kami. Jadi kalau bagaimana evaluasi dari komunikasi tadi, kita tadi buat ada monthly report, bagaimana ataupun ada evaluasi akhir tahun, evaluasi tengah tahun, itu adalah bentuk komunikasi kita, bagaimana komunikasi terhadap evaluasi itu dilaksanakan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Mungkin kita langsung melanjutkan saja ke pertanyaan ketiga dan terakhir untuk malam hari ini dari mahasiswa Teknik Fisika tahun 2021. Jika dapat dirangkumkan menjadi satu frasa, apa ideologi yang akan saudara bawa jika memimpin BMKM FT? Pertanyaan ini akan dijawab terlebih dahulu oleh calon ketua nomor urut 1. Kepada saudara Irfan, kami persilakan. Oke, baik. Frasa ya, ideologi yang akan kami bawa. Kami percaya pada dampak. Jadi satu kata yang mungkin merangkum dari hal tersebut adalah dampak. BMKM FT UGM harus melaksanakan sesuatu itu berdasarkan dampak, tidak sekadar eksistensi, tidak sekadar formalitas, tidak hanya sekadar kegiatan-kegiatan tidak bermanfaat. Dampak apa yang kita bisa berikan, peningkatan apa yang bisa kita berikan kepada mahasiswa fakultas teknik. Apabila itu tidak bisa dibuktikan, apabila itu tidak dapat dijamin melalui berbagai asumsi risiko yang ada, pertimbangan-pertimbangan, kami tidak merasa keberatan untuk tidak melaksanakan ataupun menghilangkan hal tersebut, baik itu misalnya struktur organogram ataupun kegiatan, program dan sebagainya. Itu adalah bukti kami dalam melihat BMKM FT UGM ini sebagai sesuatu yang memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswanya. Kalau tidak ditinjau dari dampak atau hanya sekadar output misalnya ya, itu akan tidak sulit dibuktikan. Output dari kegiatan itu tidak bisa menjamin dampaknya itu terlaksana atau tidak segala macamnya. Itu adalah bentuk kami, ideologi yang akan kami bawa bahwa kami berlandaskan dampak keterlaksanaan atau keberlangsungan dari BMKM FT UGM ke depannya. Seperti itu mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Irfan. Selanjutnya, kepada calon ketua nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang sama. Saudara Anju, waktu Anda 3 menit, dipersilakan.
Oke, tadi terima kasih pertanyaannya. Tadi dimintanya frasa ya gitu. Jadi mungkin saya nggak usah panjang-panjang aja gitu. Apa ideologi yang akan kami bawa? Mungkin bukan frasa tapi satu kata, kemanusiaan. Itu aja dari saya. Terima kasih. Baik. Dengan jawaban dari Mas Anju, artinya seluruh pertanyaan audiens dapat dikatakan selesai dan rangkaian acara debat pada hari ini sudah berakhir. Kami akan kemudian memberikan kesempatan kepada para calon ketua untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kami mulai dengan calon nomor urut 1, waktu saudara 3 menit untuk closing statement. Kepada saudara Irfan, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aku mungkin akan sedikit memaparkan, memberitahukan nih. Suatu hal tuh hadir, suatu hal tuh lahir di sini dari berbagai kekuatan gitu. Dibesarkan tulus atas adanya keberagaman, memimpikan kebersamaan, kesetaraan, dan juga hak dan kewajiban. Ketangguhan dan kesejahteraan pun menjadi suatu mimpi dari mereka. Kisah ini pelik, tidak mudah seperti yang dibayangkan. Namun itu semua dirajut bersama dengan orientasi keterbukaan dan juga keberlanjutan. Ini bukanlah imajinasi tanpa pasti, bukanlah sekadar cerita ilusi. Engkau mengenalnya, namanya teknik UGM. Kita di sini percaya, ini bukan sesuatu untuk teknik di tahun ini saja, tapi untuk bagaimana kita bertanggung jawab pada sesuatu kita di tahun-tahun selanjutnya. Teknik ini butuh peran kita di dalamnya, karena kita teknik jaya. Terima kasih kepada semua panitia, KPU, dan juga teman saya, Mas Anju Gerald, teman-teman tim SES, teman-teman yang sudah hadir, mahasiswa Fakultas Teknik, atas sudah membersamai di kegiatan pemilu ini. Besar harapan kami hal ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi teman-teman semua. Apabila teman-teman merasa membutuhkan, merasa dekat, merasa BMKFT UGM ini perlu tetap hadir untuk teman-teman, maka kami meminta pada teman-teman untuk menggunakan hak pilih teman-teman secara bijak. Kami mengetahui dinamika yang ada, preferensi dari teman-teman untuk memilih siapa, tapi itu bukanlah suatu tujuan. Bagaimana kita tuh menimbulkan semangat teknik jaya, seperti itu. Mungkin aku dan Mas Anju berbeda cara melaksanakan, bagaimana melaksanakan, apa yang akan dilaksanakan, tapi visi kita sama, tujuan kita sama, yaitu membuat teknik ini ke depannya lebih jaya. Jadi, bagi teman-teman semua, kami harapkan teman-teman semua itu untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini. Terima kasih atas semua hal yang terlibat pada kegiatan malam ini. Kami dari kawan Irfan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada saudara Irfan. Selanjutnya untuk calon ketua dengan nomor urut 2, kepada saudara Anju, kami persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya dengan waktu yang sama, yaitu 3 menit. Kami persilakan. Oke, mungkin saya ucapkan selamat malam dan terima kasih kembali kepada semua hadirin yang sudah hadir di sini, baik dari KPU, baik daripada Mas Iki, baik dari Mas Jafar, baik dari segala teman-teman tim SES, pun terutama bagi teman saya, Mas Irfan gitu ya, yang sudah menghadiri dan mengikuti dinamikanya bersama. Kalau dari kami sih nggak daki-daki gitu ya. Dari kami bukan masalah eksistensi BMKM FT, bukan masalah eksistensi pemilu, kita nggak boleh golput, enggak. Kalau teman-teman masih merasa butuh BMFT ada, monggo. Kalau teman-teman mau bubarkan, ayo. Kalau teman-teman nggak mau ada apapun di KMFT ini, juga nggak apa-apa. Cuman poin utamanya adalah bukan masalah saya atau kami yang jadi ketua BEM lalu menjabat gitu ya. Karena ya jabatan itu sementara, namun peninggalan adalah selama-lamanya gitu. Maka ini bukanlah akhir dari segala-galanya, namun permulaan dari apa yang ingin kita bangun ke depannya gitu kan. Terkait kemahasiswaan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, dan teknologi itu isu utamanya. Lalu ya tujuannya apa? Ya karena ini bukan tentang aku, bukan tentang kamu, tapi kita. Karena aku, kamu, kita ya teknik jaya gitu kan. Mungkin terlepas daripada politik-politik kampus yang memusingkan ini, aku mau mengajak kita semua untuk bergerak kembali bagaimana membangun gitu ya, teknik untuk bisa bersatu, untuk dapat bisa bergerak, untuk bisa dapat melakukan hal-hal yang konkret lagi. Mungkin sekian dari saya, sekian dari kami, salam 2 jari. Terima kasih, selamat malam. Merdeka. Baik, terima kasih kepada saudara Anju. Hari ini kita sudah menyaksikan kesiapan para calon ketua BMKM FT 2022 melalui rangkaian acara debat kandidat. Tidak lupa, kami ingin mengingatkan kepada seluruh warga teknik yang sekarang sedang menonton
untuk menggunakan hak pilihnya sebaik mungkin dalam pemilu Fakultas Teknik 2021 pada tanggal 29 November hingga 1 Desember 2021 demi teknik yang lebih baik. Demi kelancaran pemilu, marilah kita saksikan terlebih dahulu pemaparan singkat mengenai tata cara pemilu Fakultas Teknik 2021. Kepada panitia, kami persilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Ale, saya dari Divisi IT akan menjelaskan tata cara pemilu FTUGM 2021. Tata cara pemilu FTUGM 2021 akan dilaksanakan dalam 5 langkah yang sederhana. Next, bisa dilanjutkan. Oke, yang pertama itu jelas kita perlu masuk ke alamat kpuftugm.id yang sekarang sudah bisa dibuka di browser masing-masing. Kemudian klik vote sekarang. Ketika kita masuk ke klik vote sekarang, masuk ke langkah kedua yaitu login. Para pemilih dapat login menggunakan email UGM-nya dan apabila sudah terlogin sebelumnya maka akan otomatis masuk dan bisa langsung ke tahap ketiga. Tahap ketiga dari tata cara pemilihan yaitu klik calon ketua pilihanmu. Yang kalian bisa dilihat di situ ada 2 pilihan, 2 button, 2 tombol yang nanti akan diklik. Lanjut ke langkah keempat. Setelah dipilih maka pemilih dapat memastikan kembali pilihannya apakah ia sudah yakin dengan pilihannya dan mencet tombol ya saya yakin. Dan nanti lanjut ke langkah kelima yaitu pemilih sudah menginput jawabannya sudah diterima dan tidak bisa diulangi kembali sehingga kemudian para pemilih dipersilahkan untuk mengisi evaluasi terkait dengan pemilu. Sekian dari tata cara pemilihan, terima kasih. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah memaparkan tata cara pemilu untuk tanggal 29 November hingga 1 Desember nanti. Dengan ini, kita sudah berada di penghujung acara debat kandidat calon ketua BMKM-FT pada malam hari ini. Sebelum acara ini berakhir, akan ada pernyataan penutup yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Fakultas Teknik 2021. Kepada Saudara Syarif Rifki, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Mas Adi Ahmad Irfan Jitni dan Mas Anju Giral. Yang saya hormati Ketua BEM Fakultas Teknik UGM tahun 2021, Mas Ahmad Rifki, Ketua MPM Fakultas Teknik UGM 2021, Mas Jafar Siddiq, dan Mapres 2021, Mbak Amina Rahmadifa, dan Mas Hamzah Fat selaku moderator, serta teman-teman koordinator dan teman-teman staf yang saya banggakan dan saya sayangi. Saya selaku Ketua KPU Fakultas Teknik UGM 2021 dan teman-teman koordinator serta staf KPU Fakultas Teknik ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman CKBEM beserta tim SES yang sudah mengikuti seluruh rangkaian acara pemilu Fakultas Teknik 2021 ini. Kami juga ingin mengingatkan kepada masing-masing CKBEM dan tim sesnya untuk tidak melakukan kampanye lagi dan memberikan suatu statement ajakan kepada mahasiswa Fakultas Teknik untuk menggunakan hak suaranya di hari H nanti. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BEM Fakultas Teknik UGM tahun 2021 dan Ketua MPM Fakultas Teknik 2021 yang sudah berkolaborasi dan membantu dalam menyukseskan pemilu Fakultas Teknik 2021 ini. Sebelumnya kami dari teman-teman KPU Fakultas Teknik UGM 2021 ingin meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu Fakultas Teknik UGM 2021 ini. Kami berharap dengan berjalannya rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama dan terpilihnya pemimpin dan Ketua BEM Fakultas Teknik 2022 ini dapat menghasilkan pemimpin BEM Fakultas Teknik UGM 2022 yang lebih memberi warna, progres, sinergitas, dan kebermanfaatan kepada masyarakat Fakultas Teknik UGM, KMHM, teman-teman tim dan BSO, bahkan kepada Universitas Gadjah Mada pada umumnya gitu. Ketika kita berbicara soal pemimpin yang akan terpilih nantinya, harapan kami semoga terus memberikan nilai dalam sikap dan perbuatannya, karena pemimpin itu didengar dan dilihat dari kata dan perbuatannya, sejalan atau tidak begitu. Jadi perlu kita ingat dan menjadi harapan kita bersama bahwa pemimpin yang terpilih nantinya tidak hanya mengedepankan pencitraan, tapi harus siap untuk menjalankan janji kampanyenya dan siap dikritik oleh masyarakat Fakultas Teknik gitu. Maka dari itu mari bersama kita wujudkan pemilihan umum Fakultas Teknik 2021 yang berkualitas demi menghasilkan pemimpin berintegritas. Tak perlu panjang bicara, tak perlu panjang narasi, segera eksekusi. Sekian closing statement dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Syarif. Terakhir, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu, kami mengundang seluruh peserta room ini untuk mengaktifkan kameranya. Kepada Divisi Media Publikasi, kami persilahkan untuk memulai sesi dokumentasi. Baik, akan saya hitung sampai 3. Apakah semuanya sudah siap? Karena ini hanya ada satu slide, saya mulai saja. 3, 2, 1. Mungkin ada yang ingin ganti saya. 3, 2, 1. Terima kasih, sudah. Baik, terima kasih kepada Divisi Media Publikasi. Dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka seluruh rangkaian kegiatan debat kandidat sudah terlaksana. Sebelum menutup, karena telah dibuka dengan doa, maka marilah kita juga menutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan.
tiada kata cukup dalam berdoa. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada para panelis, moderator, calon ketua, dan juga tim kampanye, serta hadirin di YouTube maupun Zoom yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri debat kandidat pada malam hari ini. Saya, selaku Master of Ceremony, memohon maaf apabila selama acara berlangsung terdapat salah kata atau ada ucapan kami yang kurang berkenan. Kini, kami pamit undur diri. Sekali lagi, kami mengundang seluruh peserta acara pada hari ini untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada pemilu Fakultas Teknik nanti tanggal 29 November hingga 1 Desember 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan sampai jumpa di lain kesempatan.